Duh, lagi musim batuk. Oh iya, pancaroba ya. Iya. Jadi memang harus jaga kesehatan ya. Ditambah polusi-polusi udara yang kayaknya masih belum mereda nih. Per hari ini Iya. kita take Iya. mulai mereda sih. Tahu nggak? Kemarin sempat hujan. Kan hujan bener. Hah? Terus tapi ada satu hari kemarin tuh biru, aduh langit. Oh ya? Gue nggak sempat lihat sih. 2-4 hari yang lalu lah. Biru. Biru. Oh gitu. Iya. Kok bisa gitu? Nah, kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Gue aja nggak tahu langitnya biru. Karena angin. Oh gitu. Ditiup angin. Heeh. Polusinya, debu-debunya jadi ke bawah ke tempat lain. Kok bisa maksudnya ketiup angin maksudnya? Jadi sebenarnya tuh langit biru dan segala macamnya itu nggak ada hubungannya sama disemprot air. Ada, cuma nggak Minim lah. seefektif itu ya. Iya. Nah, lebih karena angin. Betul. Ditiup angin pergilah Iya. gitu. Karena ada Buktinya habis hari itu besoknya langsung tebel lagi Iya. sampai Biasanya kan hari kalau ini. angin itu terjadi kan biasa perbedaan tekanan udara kan. Jadi Iya. dan perbedaan tekanan udara itu terjadi biasanya karena perbedaan musim yang Hmm. membuat udara dingin itu pindah ke daerah yang lebih panas ya karena tekanannya berbeda. Jadi bisa mengembuskan angin. Makanya Hmm. deket-deket ini udah mau mulai masuk musim hujan nih. Jadi sering terjadi perubahan suhu gitu kan. Makanya Hmm. jadi ada hembusan angin. Benar-benar. Kayak gitu. Lo hobi gak sih Hobi apa? amatin perubahan-perubahan terjadi gitu? Enggak, kemarin gua langit biru aja gua nggak tahu kan tiba-tiba jadi biru gitu. Oh. Enggak sih maksudnya. Tapi gua kemarin nih kemarin banget nih. Hmm. Kemarin banget tuh gua di kemarin banget enggak. Gua Senin yang gua liat langit. Selasa gua nggak liat langit. Tidur gua. Iya kan banyaknya tidur. Lagi sakit ya? Enggak sakit. Maksudnya? Istirahat. Enggak, emang kan suka hobinya tidur. Mager ya? Ya bisa juga dihitung gitu. Bisa Hmm. juga. Mager sih enggak juga mager lah. Kayak gitu. Oke. Udah habis. Dah. Iya, jadi apa? Ini. Itu kan kemarin kita sempat bahas nih apa? Banyak sih. Salah satunya itu apa? Promo-promo spesial. Tanggal 99, 10, 10, 11, 11 dan seterusnya. Oh iya. Ada ya kita sempat bahas itu ya. Ada. Nah, biasanya kalau lu beli nih barang kayak Hmm. gitu, kayak yang lagi promo gitu. Ya. Barang jenis apa sih yang biasa lu beli? Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Loh, Tapi bukannya seringnya tuh barang yang tidak dibutuhkan yang dibeli? iya sih, cuman kadang-kadang yang gue beli ya essential needs lah. Seperti Misalnya sabun, sabun. Oh, yang apa? Monthly, ya, sampo. belanja bulanan. Meskipun belum habis ya, sabun samponya ya. Oh, stok dulu Stok dulu buat tahun gitu. depan. Buat gak Karena tahu. stok yang bulan depan aja masih ada gitu. Jadi stok Iya. sampai tahun depan. Jadi mumpung lagi promo, gue beli gitu. Oh gitu. Meskipun nggak tiap bulan begitu. Iya. Cuman kalau lagi promo nih gitu. Lagi kalau perasaannya lagi apa lebih tinggi daripada logika gitu Bener. kan. Ah, gitu lah Check beli out. aja. Langsung Udah. cekidot gitu ya. Gitu. Terus kadang kan di marketplace itu kadang suka ada tab yang isinya flash sale. Ah, e-commerce ya. Iya. Ya, di situ tuh biasanya yang nggak kepake jadi berasa penting. Karena scrolling kan, lagi murah nih ini nih. Terus kayak mungkin beberapa kali juga ngeliat produk, ternyata barang kayak gini, lucu juga nih. Ah, Iya. bukan lucu lah, maksudnya, wah kayaknya berguna nih. Ya, Gitu. atau kayak gue butuh deh ini deh. Iya, kayaknya gue butuh deh. Misalnya sikat WC gitu. Ya, Padahal apalah. sikat WC-nya belum tentu sering. Betul. Ya, iya kan. Cuma kayak bagus nih kalau ada di rumah nih gitu. Sikat Apalagi numpung. lah. Numpung lagi promo Mumpung lagi gitu. promo gratis ongkir bisa dapat cashback. Wah, Nah, combo. combo bisa cuan. Makin banyak barang yang nggak jelas yang dibeli. Bener. Lihat Makanya isi keranjang gitu kan, history. Kapan beli ini? Ngapain beli ini? Kalau kadang gue diceritain. masuk keranjang dulu sih. Oh, nggak Masuk langsung. keranjang terus gue scroll, gue review yang mana yang paling butuh. Nah, supaya nggak pakai perasaan doang. Bener. Kalau langsung beli langka ada dua pilihan nih. Masukkan keranjang Oh iya, betul, atau beli langsung atau beli langsung. biasanya. Ha. Nah, sebenarnya Topet lebih menekan kita untuk beli langsung sih. Karena yang dimasukin ke keranjang tuh maksimal dari 25 toko.
Oh, ada limitnya Ada gitu. limitnya. Jadi Oh. misalnya gue udah masukin ke keranjang belum gue check out, Heeh. dia sampai ke 26 nggak bisa. Oh, Barang yang harus Anda di check out pilih, dulu atau di delete. ya kayak gitu. Oh. Nah kalau Shopee Wah, tak terbatas. tak terbatas. 99 plus juga lanjut terus itu. Masukin Oh. keranjang aja dulu gitu. Oh gitu. Iya. Gua nggak tahu sih, gua nggak pakai Shopee sih. Gua pakai Tokped. Tokped itu pun juga kayak jarang deh. Gue nyangkutin di keranjang jarang. Kayak biasanya masuk wishlist. Iya sih, masuk wishlist. Iya, Cuman kok masuk kalau di keranjang? kalau masuk keranjang kan udah jelas ada bukan aturan sih, ada tipenya dan segala macam gitu loh. Warna, ukuran Lah, misalnya kalau kan mau beli baju. ya kan lu tidak check out. Berarti lu lagi mengconsider dong lu mau beli itu atau tidak. Berarti ya lu masukin wishlist lu aja, nanti dari sana baru lu cek lagi. Kan lu juga nggak nentu produk yang lagi lu itu spesifikasinya, jenisnya, warnanya masih ada stok atau enggak. Iya, kalau misalnya dia udah habis, dia kan jadi abu-abu gitu. Enggak, kan di keranjang tetap masih bisa available pas lu eh, selesaikan ininya, bukan bukan selesaikan, maksudnya ketika lu cek lagi ininya baru jadi tiba-tiba barang ini ternyata udah habis gitu. Enggak langsung jadi abu-abu. Jadi, Gitu ya? jadi ini nggak bisa dibeli lagi nih, lagi habis stoknya gitu. Pas di keranjang gitu. Iya, lu Kalau cuma punya pilihan delete. kalau di wishlist sih nggak kelihatan abu-abunya, tapi kan Wishlist ya nggak ya makanya kan mending duit ya. di keranjang. Nah, itu kan keranjang, kalau di keranjang kan penuh-penuhnya kan padahal stok limitnya 25, makanya dia ada fitur wishlist mungkin biar tak Benar. terbatas. Shopee juga ada dua-duanya, wishlist sama itu, tapi nggak ada batas ya. Oh iya, mungkin karena Tokped mungkin lebih. Nggak Mem- tahu kenapa dia batasin tuh, gua nggak tahu Ya iya, alasannya. karena kalau mau lu isi yang banyak ya lu masukinnya di wishlist lah. Kenapa masukin di keranjang kan? Kan justru udah dibikin ada wishlist, ada keranjang. Kalau fungsinya sama ya ngapain dibikin dua dong? Tapi efeknya kalau di Shopee lebih banyak isi keranjang gua. Iya, kan terus emang lebih banyak kan tidak achievement juga. Iya sih. Iya, makanya. Jadi kayak lebih penuh, justru kayak lebih merasa wah ini kok kayak banyak kayak apa terlihat sekali punya keinginan dan kebutuhan tuh kecampur-campur. Pas lihat lagi misalnya kalau review lagi ya, padahal belum beli keranjangnya, kok dimasukin keranjang ini ya? Ini kenapa dulu mikir mau beli ini ya gitu kan. Padahal kayak ada aja kayak barang-barang yang dimasukin keranjang sejak tahun lalu. Ya, Karena saking banyak itu nggak pernah ke scroll sampai bawah gitu. Kok ada barang ini? Buat apa ya waktu itu ya? Gitu. bahkan udah di check out pun masih tetap 99 Ah iya, beberapa ini makanya. atau nambah lagi. Iya. Sebenarnya itu baik atau buruk ya? Kalau dibahas baik buruk kayaknya Nggak ada baik buruk sih. nggak ya preferensi aja sebenarnya sih. Tapi ya sesuatu yang berlebihan sih nggak baik sih. Iya. Tapi batas berlebihan tiap orang kan beda-beda juga. Dan nggak di check out juga. Iya, nggak, tapi maksudnya behavior punya masukin checklist ke keranjang itu kan yang ngebikin ya nggak tahu sih ya. Kalau Karena duitnya tiap nggak orang. berseri, Ya iya, kalau duitnya nggak berseri biasanya sih nggak pakai e-commerce lagi ya. Biasanya langsung datang ke toko, langsung tunjuk langsung kirim rumah gitu. Atau langsung ini gitu, nggak usah pusing. Biasanya yang gue tahu. Ini kan ngomongin nggak berseri nih ya. Malah kadang wah, gue suka nih barangnya, langsung beli tokonya. Wah. Iya kan? belum ketemu sih orang kayak gitu. Gue pernah dengar sih cerita kayak gitu sih. Tapi bukan circle gue juga. Coba cari dong, Jangan dong. Jauh mana? Bukan circle gue, gimana nyarinya? tanya-tanya. Gue kenalan. Enggak lah. Kenalan. Kayak gitu. Gitu. Terus kalau selain apa barang-barang promo bisa beli ini ya. Kan gua belakangan ini mulai sering review podcast kita. Asik. Podcast orang lu review gak? Enggak lah. Oh. Enggak lah. Enggak ada waktu. Waktu lu banyak. Waktu gue banyak betul. Jadi gue nggak bisa beralasan nggak ada waktu. Jadi Nggak alasan bisa. gue ya mendingan review punya sendiri buat apa? Mungkin jadi preferensi ada beberapa yang gue suka nontonin terus menginspirasi itu gue masih sering nonton. Cuma lebih sering mereview punya sendiri. Emang lu nggak? Gua enggak. Habis gua upload gua nggak nonton. Kacau. Iya, karena gue yakin kualitasnya bagus. Jadi jadi gak perlu di review, udah bagus gue yakin. Iya kan? Kalian semua setuju kan? Ya oke. itu Soalnya gak kualitas- pernah ada kritik dan saran di kolom komen, jadi bagus. Iya. Tapi Tolong kalau ada kritik tidak, saran tapi tidak ada yang kirim. menjustifikasi kalau, gila video kalian atau audio kalian bagus loh gitu. Mungkin mereka dalam hati belum tahu gimana cara hubungin. Oh,
Udahlah. Ya gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya gue yang review bukan secara overall sih, gue lebih concern ke guanya doang sih. Oke. Biasanya gue ngomong apa sih, gue bahas apa sih, terus kayak ketika topik tertentu gue bahas ini, gue cross check lagi bener gak ya itu gue yang ngomong ya. Maksudnya apakah itu Edwin yang beneran Edwin, apa Edwin yang tiba-tiba berubah jadi Edwin yang lain gitu. Bisa jadi. Kadang gue misalnya mau masukin tag nih. Nah, Terus gue dengerin kan. nah, Kok gue bisa ngomong kayak gitu ya? weh gitu kan. Iya. Ini omongan dari Malang gini ya. Iya, ini dari mana Iya, pemikiran tiba-tiba ini? bisa apa karena Indomie lagi? Iya. Masa karena Indomie mulu? Ya beda-beda. Nah makanya kadang-kadang suka review lagi. Bahkan episode-episode awal juga kayak episode 1, episode 2 masih gue suka dengerin sih. Makanya viewsnya tiba-tiba bisa naik itu karena gue juga nonton kayaknya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga masih awal-awal ya. Iya. Nah dari gue dengerin itu, gue merasa kayak ada topik-topik yang kayak masih apa? Kadang-kadang kita suka angkat topik sebelum-sebelumnya kan. Terus kayak masih ini kayak pengen dibahas lagi nih, gitu. Bahas lebih dalam maksudnya. Bahas bisa lebih dalam bisa atau bervariasi atau ya nggak tahu lah atau ada lanjutannya gitu kayak baru kepikiran lagi oh iya atau mungkin ada perubahan pendapat mungkin gitu kan. Nah, salah satunya itu di ini apa namanya di episode 2 ya kalau nggak salah di apa kita bahas tuh bahagia itu sederhana. Episode Episode 2 3. benar 2 kalau 3 itu yang teman sahabat atau kita bahas teman atau sahabat compare. Oh iya benar. Nah gitu episode 2 Ketahuan tuh gue yang nggak nonton. nah iya main kan gue ketahuan gue nonton. Iya. Terus gue lumayan apa penghafal yang baik at that moment doang. Tapi kalau udah lama ya lupa juga kayak gitu. Bahkan lebih banyak yang paling gue lupain. Iya. Oke lanjut. Bahagia sederhana itu terus gue ngerasa oh iya ya kita ngomongin bahagia itu sederhana. Tapi mau coba angkat poin yang lain nih. Oke. Jadi mirip-mirip sama situ. Ini poin kita hari ini. Poin kita hari ini mungkin ya. Kita Oke, coba aja. coba. Kan dari kecil nggak tahu ya, ini harusnya dia kecil sih seingat gue ya pas kalian kecil kalian ya yang dengar juga harusnya pas kecil juga ada banyak obrolan kayak gini cita-cita kalian apa sih pas gede nanti gitu kalau pas kecil ya cita-cita lu pernah nggak dulu pas kecil tuh punya cita-cita gitu Pernah. apa tuh Kalau ditanya, gue pernah dulu kecil. Hah, apa tuh Ada 2. ada dua Ada 2. Buset, satu aja susah dijalanin Iya. ini 2 apa tuh Satu astronot, astronot oke satu lagi jadi polisi. polisi oke kita bahas satu astronot kenapa tuh Karena gue suka terhadap hal-hal luar angkasa. be Karena itu masih misteri be dan jauh dari jangkauan. Sehingga menarik untuk kalau gue bisa explore. Oh, kayak suatu, Ini suatu hal yang menarik. unknown gitu loh. Ya, Jadi hal yang menarik ya. dan informasinya masih sedikit. Jadi menarik ya jadi astronot. Sekarang Sekarang enggak sih. dengan astronot itu, maksudnya dengan topik astronot itu, apakah masih kayak ada kesukaan tersebut gitu loh? Untuk jadi astronot enggak. Cuma kalau untuk topik-topik tentang luar angkasa gitu masih menarik sih. Ya karena memang ya oke. Karena di luar jangkauan kan. Iya. Gitu. Kalau polisi? Kalau polisi random aja. Oh iya, karena Yang ini nggak ada sangkut pautnya nggak dari ada. mana. Jadi kan apa ya yang keren ya gitu. Kalau meskipun kadang-kadang polisi di setiap negara kan beda-beda ya. Betul. Ada polisi yang di negara A keren, polisi di negara B nggak keren sebenarnya. Iya, bahkan nggak cuma per negara, bahkan dalam satu negara pun juga banyak variasinya polisi. Benar, ada yang polisinya berintegritas, memang Iya. menjalankan sesuai fungsi dan job desk dia. Betul. Ada juga yang Menjadi oknum. Betul. gitu. Jadi ya itu panggilan lah buat gua. Nggak semua orang terpanggil untuk jadi polisi. Ya itu gitu. bukan jadi suatu pekerjaan ya sebenarnya ya. Benar. Itu kayak jadi apa? Pengabdian lah. Pengabdian betul. Iya. Bukan cuma ke negara tapi juga ke masyarakat kan. Iya. Kan apa mengayomi tagline-nya apa ya polisi itu? Siap mengayomi masyarakat. Iya, siap kapanpun Iya. mengayomi masyarakat. Asal ada gitu. Iya. Asal ada itu. Iya, ada waktunya. Ada waktunya. Ada itulah Ya itulah putih-putih. bahaya ini. Ini Gitu ya. ditangkap. Ini nggak ada undang polisi ya? Nggak ada. Nanti next time. Gua ada kenalan polisi soalnya. Ada. Ada. Ini orang tua apa orang muda? Orang tua lah.
Orang tua. Iya, orang tua. Jangan deh. Ada. Dari tangkep. Ada irisan-irisan gitu lah. Oke. Jadi kalau enggak deh. Apa itu ya? Cita-cita. Selain cita-cita itu ada juga namanya gue cita-cita gue dulu. Nah, Cita-cita gue dulu apa ya? penyanyi kan? Bukan tuh. Kok penyanyi nggak ada hubungannya. Penyanyi gue justru dulu nggak pernah bisa nyanyi. Apa ini? Oh, gue tahu. Perenang. Bukan semua yang gue bisa itu jadi cita-cita. Enggak gitu caranya. Dulu juga cita-cita gue astronot kayaknya ada deh. Astronot. Oh, satu lagi gue yakin ini bener. Pemadam kebakaran. Enggak. Justru pemadam kebakaran ngeliat keren doang. Tapi itu kayak udah punya cita-cita temen gitu ya. Jadi gue nggak rebutan. Oh gitu. Gitu. Tadi kita bikin beda-beda karena tiap kali istirahat kalau main gitu kan kita bagian-bagian beda-beda. Oh gitu. Gue bukan astronot, gue apa ya waktu itu ya? Kayak bukan polisi juga deh. Sehingga gue, tapi ranahnya Dokter. iya, kayak dokter deh. Kayak dokter. Wah, dia dokter nih. Kalau ada yang main-main gitu kan, wah pemadam kebakaran, wah ada korban gitu. Dokteran. Tapi kayaknya nggak bertahan lama ya cita-cita itu. Gue cuma inget zaman dulu tuh sangat yang apa berkesan banget. Itu pas gue SD, ditanya tuh sama guru tuh, kelas 4 ya kayaknya. Cita-cita kamu apa? Wah, disebutin kan. Ada 20 murid ya, sekitar 20-an. Cita-citanya ini, ada yang jadi guru, polisi segala macam. Sampai ada satu teman gua, dia tiba-tiba cita-citanya jadi ninja. Wah, Jadi ninja. semua langsung nengok dia. Hah? Ninja. Di era itu tuh film Naruto tuh baru keluar, baru booming gitu. Jadi dia emang kalau tiap kali istirahat Lempar shuriken. suka kita memang suka main kayak gitu sih, shuriken kita lipat pakai origami gitu kan. Wah, kita bikin shuriken, kita warnain sendiri, ada kayak kita bikin jurus-jurus gitu. Ini shuriken api nih kan warna merah gitu-gitu ya. Terus dia kalau tiap kali lari, kalau dari lorong itu ke situ dia larinya lari ninja, tangannya ke belakang gitu. Se gitu. Lebih Dia mau jadi creepy ninja, ya kalau iya. malu-malu ya. Yang lain pada ketahui, cuma gurunya juga ketahui juga kan. Karena ya masih polos tuh, kayak masih kelas 3 atau kelas 4 lupa deh. Masih kecil banget deh. Oh, jadi ninja tuh. Kata gurunya bilang, "Ya, boleh." Maksudnya juga nenangin kan di kelas jadi ricuh gitu, ketawa. Bukan ricuh lah, maksudnya jadi rame. Tapi dibilang cita-citanya sebenarnya ya bagus gitu loh. Maksudnya punya impian yang karena kan dia dapat cita-cita itu kan juga karena dari teladan kan. Dari mungkin dari nonton film atau gini kan era itu kayaknya di Jepang pun belum ada influence ninja banget yang ninja banget. Kan pada hari ini pun influence ninja itu masih ada gitu maksudnya. Tapi seingat gue tinggal satu orang doang. Satu atau dua orang doang yang masih labelnya tuh ninja beneran. Yang punya jurus ini segala macam yang kayak belajar kayak Shaolin gitu loh. Tapi ini belajar emang ninja. Jadi emang punya jurus-jurus tertentu tapi nggak jurus yang kayak kita tahu di film Naruto gitu lah. Bela diri lah. Bukan cuma bela dirinya, stealth-nya. Maksudnya mata-mata assassin-nya. Kan ninja kan lebih terkenal assassinate kan. Yang bekerja dalam kondisi gelap, gerilya dan tiba-tiba diem-diem set langsung gitu. Kalau kayak samurai gitu kan dia di depan kan, bagian depan. Jadi kayak mau perang ya udah depan. Jadi kalau ninja yang assassinate gitu. Set gitu. Jadi sekarang masih ada ninja, tapi kayaknya udah generasi terakhir, belum ada lanjutannya lagi karena memang latihannya sesulit itu dan orang-orang tidak punya keinginan sebesar itu untuk melanjutkannya karena kayak sulitnya apanya gimana segala macam gitu. Dan image mungkin masyarakat juga ya kayak gitu. Jadi gurunya ya intinya gue lupa sih soalnya gimana. Wah, zaman dulu banget gitu. Kalau soal cita-cita yang paling gue inget itu dia pas SD gue. Udah. Nah, selain cita-cita biasa kan orang-orang tuh sering ditanya pas kecil tuh hobinya apa? Gitu, hobinya apa? Nah, pas dulu lu punya hobi gak? Bukan. Pas dulu pernah ditanya gak hobi lu apa sih gitu? Dulu. Pas lu TK kayaknya gak ada hobi ya. SD, SMP lah. Hobi gue lupa ya. Karena anak kecil mungkin hobi. Gue lupa ditanya itu apa enggak ya. Karena saking jarangnya mungkin dan saking gak umumnya gitu. Oh gitu? Di gua ya, di lingkungan gua gitu. Kalau misalnya hobi mungkin nonton pun dulu gua sukanya nonton Power Rangeran, Itu kan, Kamen Rider. itu kayaknya juga karena nggak ngapa-ngapain juga dia nonton kan sebenarnya. Enggak juga. Oh iya, bisa baca buku sih. Bisa Menarik baca buku. soalnya kan ada Megazord-nya. Oh iya, tapi
Ini mah filmnya kan, bukan nontonnya dong. Nonton tidak nonton film apapun dong. Nontonnya spesifik kan, nonton film ini kan. Ya, Nah, iya. bener. Jadi gue sulit ya jawab itu ya. Ya mendefine itu menjadi hobi atau tidak gitu ya. Iya. Pas kecil ya, kita ngomong pas Ya kecil. pas kecil. Gue nggak itu. Gue pas kecil bener juga ya. Gue baru nggak juga. Gue nanya ini. Pas kecil gue ditanya kayaknya ada sih. Cuma paling mungkin ke olahraga ya kayaknya ya. Kayak lu hobinya apa? Wah, kalau nggak main game, olahraga dulu kayaknya badminton deh. Bulu tangkis. Kayaknya itu juga zaman SMP sih. Zaman SD kayaknya belajar doang ya kerjaannya. Bangun tidur nih, ke sekolah, belajar, pulang, udah tidur siang, bikin PR segala macam, besok udah bangun pagi lagi gitu dong. Tiap Iya hari. sih, bener Iya sih. kayaknya. Enggak Kayak ada flow-nya gitu ya. Iya, kayaknya nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak Nggak ada. ada yang kayak sampai mikirin hobi segala macam. Kalau sekolah zaman sekarang kan banyak anak dieksplorasi kan, maksudnya Iya. kesukaannya apa. Kayak zaman dulu nggak ada ya. Iya. Ini di circle gue sih bener sih di kehidupan gue ya nggak ada ya. Cuman kalau gue pernah ingat ada momen-momen gue getol banget tuh. Getol itu pas SMP sih. SMP itu pas gue masih kurus-kurusnya. Wow. Kurus, gue dulu kurus. Sekarang sih Iya. masih kurus. Heeh. Cuma di komparamen dulu lebih kurus. Oke. Heeh. Kan kurus menurut gue Iya subjektif, beda. kurus subjektif. Kalau gue di compare sama gajah kan gue lebih kurus kan. Oke. Lupakan. Oke. Dulu pas SMP gue pertama kali belajar alat musik. Oh, SMP kelas 1. itu alat musik biasa SMP seruling. Seruling. Ya, semua yang berhubungan dengan musik lah. Mereknya Yamaha, warna krem apa Bener, putih gading. bener. Wajib beli itu. Itu 15.000 dulu. recorder namanya sebenarnya. Oh, recorder. Oh, Kalau beda. seruling itu yang Nyamping. tetetetetetet. Oh, yang nyamping ya? Ya. Oh, kalau recorder di depan. Ya. Yang kita Ada mainin flute juga kan? Flute beda lagi. beda. Yang kita mainin di SD itu namanya recorder. Oh. Beda. Dan ke hook lah untuk belajar musik, meskipun belajarnya pun mungkin karena senang kali ya, senang dan menemukan hal baru yang ternyata menarik nih gitu. Oh, unik lah dalam hal sisi musik gitu ya. Iya. Nada-nadanya. Pianika juga ada dulu. Pianika juga ada. Sama harmonika nggak salah. Tiga itu. biasa. Harmonika gue nggak ada di sekolah gue dulu. Oh, gue dulu ada tuh harmonika. Nggak, yang wajib cuma 2, pianika sama suling. Recorder. Recorder itu. Jadi kalau misalnya ada ambil nilai mengenai musik pakai 2 itu, wah gue semangat gue. Oh. Semangat nguliknya, semangat Belajarnya, mau menampilkan latihan. yang terbaik. Mantap. Iya, kayak temen gue misalnya, gue bisa lebih baik gitu loh, hati Oh, gue gitu. Pamer ya? Kayak lu ngerasa ada kemampuan di situ juga kan? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi jiwa kompetitif gue menyala tuh. Waduh. Iya. Mantap. Gitu. Terus sampai akhirnya di SMP kelas 1 gue lihat paman gue main gitar. Wih, keren. Paman gue main gitar terus bagus ya gitu, gue pengen dong gitu, kayak gitu. Terus temen gue di SMP juga main gitar jago, Woi. terus keren ya. Wah, keren. Iya. Anak-anak jadi ini. Iya. Tapi SMP. Tapi kan itu tanpa ada stereotip apa ya, tanpa ada anak basket keren, anak band keren, jadi gue pengen mau gitu, nggak ada. Simply karena gue lihat orang dia bagus, keren, gue juga pengen kayak gitu. Bukan karena bisa ini agar keren. Oh iya. Ya. Terus teman gue yang SMP itu bilang, "Hen, lu ini aja nih. Wah, dulu tuh ada buku isi lagu-lagu. Ini lagu-lagu Kristen gitu. Di dalamnya, di belakangnya tuh ada ini loh, bentuk kalau kunci C tuh gimana, kunci ini gimana. Terus diajarin gue baca. Kalau misalnya yang C, lu baca nih, yang ini buat tangannya, ini senarnya, hitung dari bawah. Dari situ gue belajar sendiri. Ya, mulai dari situ. Coba-coba sendiri. YouTube belum ada. Iyalah SMP ya, internet belum ada. Nggak ada. Internet ada. Di cuman wartel gitu ya. Yang masih pakai dial. Iya benar, wartel masih pakai kabel telepon itu. Dial. Iya. Dialnya lama lagi. Iya, lama. Kalau putus susah kontaknya. Betul.
Udah gitu kalau tiba-tiba telepon itu dia admin angkat tuh langsung semua mati tuh. Iya bener. Jangan dulu tuh. Aduh. Jadi waktu itu zaman itu tuh masih ini apa sih? Pakai kaset, Tape. buku, tape ya. Yang kaset diputar pakai Pen, ya pensil. ujungnya pen. Bisa ya. kusut itu. Aha. Ya ditarik kayak Iya, nggak buat habis-habis. masukin radio biasa kan? Iya. Mesin radio itu. Pakai itu dengerin musik. Hmm. Dulu Siram Seven yang Mantep. paling sering didengar. Iya. Ya kan? Nah, ngulik. Udah dari situ. Sehari gue bisa pegang 8 jam. Karena gabut satu. 8 jam. Ya, Bangun nih, sekolah Sekolah. pulang jam 2. sekolah pulang jam 2 sampai jam 10. Jam 2 langsung pegang misalnya gitar sampai jam 10, 10 sampai 11 lah. langsung tidur, besok kayak gitu lagi, buset. Iya, saking sukanya. Hmm. Seminggu gue udah kayak paman gue. Wih, keren. Apa paman lu yang Enggak. Bener, gue kayak dia. Wih, keren. Sampai Main dia- bareng dong jadinya. Enggak, Loh, kok gimana? enggak main bareng. Kenapa sih? Lah, Cuma satu gitar ya. kan tapi kan Tuh gitar di samping lu. ya gimana kayak apa? Oh, ini. Nah, ini yang gue pegang 8 jam. Dari 10 Tuh. tahun yang lalu. Coba kita dengarkan sedikit alunan musik sedikit. Asik. Males. Oh, belum di stand. Ya gitulah, oke lah. Ya, entar. Dah. Nanti ya next ada kita ada sesi nyanyi guys Nanti nanti. kita ada sesi jamming. Kita siapin beberapa lagu. Dan penyanyi yang benar-benar bisa nyanyi. Oke. Sehingga kita bisa nyanyi dengan baik. Ya. Oke, mantap. Iya. Terus. Terus habis itu seminggu gue begitu. Nah, ini nih. Wah. Kan tadi kita ngomong hobi. Hah. Harusnya kalau hobi itu kan didalami. Oke. Sampai hari ini gue merasa gue nggak gimana-gimana. Oh. Dari seminggu itu, Mm-mm. ya naik sih. Maksudnya dari gitar biasa, gitar nilon, naik ke gitar akustik, Mm-mm. naik ke gitar listrik. Mm-mm. Maksudnya ada pengalaman-pengalaman baru gitu. Mm-mm. Cuman gue merasa skill gue nggak naik secara signifikan. Oh. Mm-mm. Instrumennya beda, iya. Tapi permainannya nggak merasa signifikan banget I see. gitu. Mengalami proses stagnan. Iya. Meskipun resource-nya banyak, cuman kadang ya ini zona nyaman kali ya. Kurang tahu ya. Zona Karena nyaman. kalau tadi ditanyain di statement di awal, apakah hobi itu harus harus selalu diasah dan didalami supaya makin jago atau makin mendalami hobinya? Kayaknya enggak juga deh. Tergantung sih. Enggak juga ya. Iya. Coba diceritain dulu, nanti kita baru bahas itu. Ya. Tadi udah tuh sehari udah bisa main gitar. Tapi sampai sekarang masih 8 jam juga tuh. Enggak. Sekarang jarang. Kadang sebulan sekali baru pegang gitar. Oh, karena ngerasa stagnan. Karena Karena jadi kalau dulu kan banyak yang belum dieksplor, terus jadi cobain ini banyak gitu hal baru. Tapi sekarang kayak karena udah tahu semua, jadi kayak nggak ada hal baru lagi, jadi kayak mau belum tahu semua, cuman Iya, tahu maksudnya. buat tembus ke situ tuh kayaknya Iya, bariernya tebel. iya, benar. Kalau udah lewat itu nanti masuk jurangnya lebih dalam lagi, tiba-tiba banyak lagi gitu kan. Iya. Nah, untuk terjun ke situ kan yang lebih susah kan. Iya. Meskipun resource-nya ada, Betul. segala macam ada, Waktunya sebenarnya cenderung ada juga. bisa kalau mau diniatin, cuman kayaknya kok nggak gua jalanin ya. Ya, satu sisi mungkin ya. Gitu. Terus itu gitar tuh. Bobor satu nih guys. Baik banget. Satu lagi badminton. Pas kelas 3 SMP, 3 setelah UN kelar, Iya. Banyak kabut tuh. dulu masih UN kelar kan, Heeh. naik kabut, gua hampir tiap hari ke sekolah. Buat ngapain? Satu ngeband, Wis, mantap. satu main badminton. Hmm. Misalnya dari jam 3 sore nih sampai jam 6 udah main badminton. Wah, kompetitif banget. Pas Buset. masih kurus lagi, Oh, agility masih tinggi. Iya, masih agile. Iya. Wah, seneng banget gua main badminton. Terus gua merasa, wah teman-teman gua cupu-cupu nih. Wes. Sombong ya, emang sombong sih. Iya, kalau jago mah boleh sombong. Iya, wah temen gue cupu banget nih. Gak banget sih, cupu-cupu nih, lebih rendah dari gue nih. Hei, mantap. Iya. Wah, seru nih.
Tapi itu ikut kelas dulu apa maksudnya ada Nggak ada, pelatihan sekolah? main itu aja otodidak. Otodidak aja. Otodidak. Iya. Ya pasti banyak salah lah. Cuman maksudnya ya mukul kena gitu. Kalau dulu masih ada ini ya, masih ada apa? Salah satu sarana kita bisa nonton TV dulu kan, Thomas Cup, Uber Cup tuh ngetren banget ya. Maksudnya era kita ya kayaknya zaman dulu. Maksudnya tiap pertandingan kita ke influence sama badminton itu dari dulu udah ada gitu loh. Sampai hari ini sih sebenarnya. Iya sampai hari ini. Maksudnya zaman era tahun 2004, 2007, 2008 itu masih hype gitu loh. Kayak di nonton kalau ada pertandingan Thomas Cup apa semuanya kita nonton tuh rame-rame juga kayak funnya kayak Piala Dunia gitu loh. Di Indonesia ya maksudnya. Kalau kita nonton kan jadi influence badminton tuh lumayan impact gitu. Makanya cenderung kan kita juga suka badminton mungkin by template gitu ya. Iya, karena gampang kan. Gampang mah enggak ya. Kan subjektif ya. Maksudnya kan ada beberapa orang yang menganggap itu sulit justru karena ada alat lain yang tidak bukan tubuh lu gitu loh. Lu pakai alat gitu. Kadang-kadang ada yang nganggap justru basket, bola, volley gitu ya, yang langsung lu pakai tangan lu sendiri yang tanpa alat lebih mudah. Nah, gue enggak. Iya, gue juga sama kebalik gue juga. Gue main bola kaki, orang cowok main bola kaki, gue nggak bisa main Iya, bola gue kaki. bisa cuma gue jagain kalau nggak di back bagian, pokoknya Iya. bagian yang diem lah, Iya. yang idle. Main basket juga gue nggak begitu Iya. gimana-gimana. Karena ya itu masa memori kita kan juga masih kaku kan. Mereka yang latihan, gue nggak nemu funnya soalnya. Sama, Iya. gue merasa ngapain gue begini Iya, lari-larian kejar satu bola. Iya bener. Tendang jauh di operset balik Iya, lagi. balik Dia tendang sih balik lagi, Nggak kemudian jelas. balik gitu. Iya. Nah, kalau badminton satu lapangan udah Badminton segitu aja. satu lawan satu, Iya, satu stay dua aja udah. lawan dua. Iya. Tas gitu ya. Bener, pasti kena. Udah lama ya main badminton ya? Iya. Udah gendut lagi. Iya. Gak ngaruh Tapi sih. masih bisa lah. Main badminton tetap gendut sih. Enggak, maksudnya agility kita kan berkurang secara Oh, iya. langsung. Lari aja, Oh iya, makin mager lagi. Hah? lari aja. Maksudnya? Lari aja nggak harus pakai badminton. Hah? Lari buat tambah agility. Olahraganya lari. Iya. Enggak dong, kan mau mainnya badminton, maksudnya udah lama gak badminton gitu. Sambil lari sambil Waduh. Capek ya. Ya iya. Ya gitu iya. iya. Tapi itu sekarang dua udah sih. tapi sekarang udah enggak ini dijalankan lagi. Enggak. Kenapa tuh? Karena males. Oh, males ya. Satu sisi mungkin kayak Waktunya dikit. Yang kosong. Udah dipakai banyak untuk kerja dan mikir ini itu. bikin podcast juga, waduh kan Bikin main- podcast iya. Buat kalian denger nih. Nggak buat kalian denger sih, tujuannya sih nggak gitu sih ya. Jangan ini dong, play victim dong, nyalain orang mulu kerjaannya. Buat kalian. Bukan, Buat kalian terhibur. ya kita berharap sih terhibur ya. Iya. Banyak lah hal lain lah yang kayaknya tuh lebih priority gitu. Belum Oh. lagi mau mager-magernya Iya. Mau bagus itu scrolling mah ya udahlah, oke. scrolling Instagram Mungkin dan karena lain-lain. dulu juga apa ada wadah yang mudah. Dulu sekolah ya bisa tinggal ke lapangan, ada lapangan, ada terus ada teman-teman mainnya. Nah, kalau sekarang kan kita di ya umur-umur sekarang kalau mau main badminton gak bisa senak jidat gitu kan. Iya, booking lapangan Harus booking lapangan, atau kumpulin jadwal. teman juga semua. Ya, Sebenarnya sama. ada platform baru sih. Sekarang ada aplikasi yang menemukan banyak orang langsung di ini lu single player datang juga bisa main gitu loh. Walaupun lu orang gak kenal, tapi di sana jadi kenalan gitu ada. Dan banyak distraksi lain sekarang Oh, maksudnya ya jadi hal yang yang rutinitas menghabiskan waktu. dan jadi hal rutin tuh juga susah lagi. Jadi Iya. sekarang susah ya. Kalau dulu pilihannya ngapain coba? Oh iya, habis sekolah nggak ada apa-apa lagi. Iya, Belum ada kerja, belum ini, ada internet, belum semasif ini. belum itu. Yang Iya. dieksplor apa? Paling ujung-ujungnya ke warnet. Kalau anak warnet dulu Iya. gitu kan. Main PS lah Iya, gitu. benar-benar. Nggak se-distract Ya sekarang. kalau sekarang banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih mobile, yang lebih Sendiri juga. sendiri. Ini kalau dulu misalnya ke warnet rame-rame. Ada juga sih sendiri, tapi ya lebih cenderung rame-rame, lebih seru lah. Iya, ada temennya. Bersamaannya ya, teriak-teriaknya. Iya, gitu. Gitu. Iya sih, make sense sih. Cuma ya sayang ya, pengen ada apa beberapa kali mungkin kalau berapa momen kalau ngomongin hal kayak gini jadi kayak ngerasa pengen ya balik lagi ke bukan balik lagi sih sebenarnya sih ya. Keadaan kayak itu terjadi sekarang. Fleksibelnya sebenarnya kayaknya ya. Karena kalau keadaannya identik semua ya nggak perlu seidentik itu juga. Atau dengan makin dewasa ini kan banyak kapabilitas yang
bisa dilakukan sekarang yang dulu tidak bisa dilakukan. Iya. Cuma kan fleksibilitasnya memang tidak bisa dipungkiri jadi menurun. Iya. Ya, nggak bisa senak jidat dulu lah. Ya karena banyak tanggung jawab yang harus diemban. Betul. Ya semakin ya. Dan banyak cicilan yang harus dibayar. Itu gantung sih. Kalau keranjangnya penuh mulu ya iyalah. Enggak sih. Enggak harus keranjang sih. Betul, maksudnya kan salah satu bentuknya kan semakin secara nggak langsung semakin tinggi income yang lu dapatkan juga pengeluaran lu akan menyesuaikan dengan lu akan nge-adjust keinginan lu menjadi suatu kebutuhan. Kadang-kadang logika yang perasaan yang kemarin kita bahas yang kita menentukan barang apa yang kita beli padahal kita cukup dengan yang butuh aja tapi jadi lebih tinggi daripada itu. Iya sih. Karena kita menyadari bahwa income kita naik juga. Benar. Dengan berbagai alasan, salah satunya adalah mungkin ini supaya lebih awet barangnya. Atau ini supaya lebih lebih worth it gitu. Karena kayak misalnya mungkin produknya dengan harga segini dapat hal lebih banyak. Ya udahlah, jadi mahalan aja. Kayak gitu. Benar, masuk akal. Dan itu gue mulai rasakan Nah sekarang. iya, ya semua rasain lah pastilah. Emang tapi apakah dibilang disebut itu hedon atau sikap yang konsumtif? Enggak juga. Tergantung. Kalau kalau dibagi memang barangnya lebih lama rusak, mahalan dikit ya kenapa enggak? Iya, tapi kan makanya ini sangat subjektif lah karena tergantung gaya hidup masing-masing, preferensi masing-masing, background masing-masing, lingkungan masing-masing tuh beda-beda. Ya kan ada beberapa orang yang mungkin karena faktor lingkungan juga ada faktor banyak lah ya kita nggak bisa dibilang ini jadi preferensi. Jadi nggak bisa dibilang kayak lo hedon ya lo ini banyak orang juga bilang kayak ketika banyak beli barang juga dia kan ngerasa enggak kok ini self reward. Nah udah ada istilah self reward kan. Jadi kayak dia ngerasa achieve sesuatu dia juga perlu menghargai dirinya sendiri juga dengan self reward supaya ngebalance gitu kan. Dengan keadaan yang banyak lah. Bas itu mah nggak ada habis-habisnya. Jadi nggak bisa bilang benar salah, nggak bisa bilang jelek buruk ya. Preferensi masing-masing. Jadi hobi lo apa? Hobi gua dulu nih. Dulu dan sekarang beda emang. Beda banget. Kalau Banget. dulu itu hobinya kayak lebih ke sport ya kayaknya ya. Karena dulu sama kayaknya nggak ada apa. Tapi sebelum job hobi sebenarnya nanti dulu. Hobi ya sport ya sih kayaknya. Lebih kayak renang, bultang. Udah sih 2 itu dong sih. Gak ada yang lain sih. Gue cuma sih 2 itu doang. Lompat tinggi? Lompat tinggi gue pernah sih. Lompat tinggi. Bisa gak lo? Bisa. Dari sekelas gue dulu cuma 3 orang yang bisa. Salah satunya gue. Paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa? Lupa ya. 2 meter ada? Enggak lah. Teman gua 2,3. Ini pakai tolak gak? Pakai tolak tuh apa? Itu bantuan iya. Enggak. Lari dari jauh. 2 meter. 2 meter? Yakin lo? Yakin. Dia sendiri aja tingginya udah 160. Itu jauh dari kepala dia. Yang gunting itu kan, yang pakai teknik gunting. Yang badan lu di Iya tahu yang dia dilontarin itu ya. Terus di situ ada matras Biasanya tinggi. kalau ada tingginya 2 meter itu dia udah ada pakai penolaknya. Karena gue dulu kayak 150. 2 meter kayaknya bisa sih kalau memang badannya ringan kecil segala macam dan kurus. Iya, tapi dan maksudnya tinggi. kayaknya kalau yang gue nggak tahu lah, mas range-nya itu termasuk itu normal atau enggak atau maksudnya di atas rata-rata gitu. Nggak ngerti, pokoknya dia atletik lah. Emang Iya. dia main bola iya, main basket iya. Kalau dulu kayak dari dulu nilai sekolah nilai olahraga gue pun juga paling bagus di atletik di gimnastik. Kayak roll depan, roll belakang gitu kan. Aku paling benci gitu. Tiger sprong lompat itu kan, terus lompat kayang gitu-gitu, jalan kepiting, gaya lilin gitu. Itu mungkin gampang tuh nilai soalnya 999 pasti. Dulu pas bentuk badan masih proporsional. Sekarang kan nggak ada pelajaran olahraga. Sekarang gaya mager. Gaya rebahan gitu ya, gaya ngulet, gaya ngucing gitu habis bangun tidur. Paling jago lah. Lu bisa kita ngadu lomba ya berapa lama bisa tahan di kasur. Gua menang. Gua bisa menang. Lomba tanam. Gitu itu dulu. Sama main game. All platform. Jadi dulu tuh sampai sekarang sih.
emang suka game konsol ya terutama ya, karena dulu lumayan beruntung punya bukan temen sih itu ya. Punya temen yang punya konsol, jadi sering main bareng ke rumah, main ke tempat rumahnya terus main konsol. Dari segala macam konsol lah, dari GBA, PSP, GBA apa? NDS. Game Boy Advance Color yang bentuknya kotak. Ini dari bentuknya kayak N-Gage Kiddie Nokia, bentuknya kayak gitu ada juga. Atau yang bentuknya kotak yang di flip gitu ada. Wah, gak pernah lihat gua. Ada yang kayak gitulah, banyak lah. Terus? Terus hampir semua lah dicobain, Nintendo Wii, PS2, PS3, PS1 semua. Jadi kayak wah gitu. Jadi ya paling lama mungkin emang spend waktu ini di main game. Kalau lu kan ngulik tuh gitar tuh 8 jam tuh sehari. Nah, gua 8 jam tuh bisa main game tuh. Dari pulang sekolah jam 2, wah langsung on sampai 8 jam, lupa makan, lupa ini ya, sering diomelin. Nah, itulah main game gitu. Kayak gitu. Kalau Gue kayak ada juga gitu sih. Cuman lebih ke rental sih. Oh, kalau dulu kan gua nggak boleh rental. Gue juga nggak boleh. Kabur. Oh iya, kalau gua kan nggak se-rebel itu, gua nggak berani gitu. Karena Gua serem. paling Kalau bapak gua. mulai itu di PS2. Oh, era PS2 berarti ketika kita SMP. PS2 tuh rilis 2007. Lupa, 2004. Main 2005. Winning Eleven, main FIFA, Oh, PS belum keluar. main Crash Masih Bandicoot, Crash Bandicoot nggak ada PS2. Crash apalah pokoknya gitulah. Gue nggak tahu Crash apa tipenya, tapi bukan balap-balapan, adventure gitu. Oh, mungkin ya Crash Bandicoot. Crash Cuma Crash Titan. Bandicoot Crash Titan ada. Crash Titan. Ada Crash Pakai Titan. topeng kendaliin. Monster di atasnya. Iya. Digendong. Terus ada butir-butiran gitu warna biru. Iya, betul tuh. Ah Crash itu Titan. God of War. Wah, mantap God of War. Iya. Terus habis itu Era PS2 tapi ya. God Hand. Oh iya, God Hand. Iya. Asura Nggak tahu namanya, Asura. lupa. Iya, Asura itu. Itu. Asura Right God Hand. Bukan. Oh, yang God Hand yang pukul gitu ya. Iya. Iya gitu ya. Gitar Hero. Ya gitar hero. Wah, apalagi suka gitar kan. Yoi. Pas main gitar hero ternyata nggak ada gitar ya. Iya. Lebih susah pencetnya. So 2 jari kiri kanan kan beda. Gitar kan biasa fokus dominan hand aja kan gitu. Nah, udah tuh PS2, warnet tuh enggak. Apa maksudnya PC enggak? PC kayak karena gue lihat ketika masuk atau lewat di warnet gitu, rame banget orangnya. Dan kelihatan sumpek gitu. Oh. Kelihatan udah sempit satu PC dengan PC yang lain. Oh. Jadi aduh, malas, terus orang ngerokok banyak. Oh iya, di zaman dulu ya. Tapi bukannya anak rental PS lebih rame ya? Nah, dekat rumah gua enggak. Dekat Oh, rumah gua kebalik ya? terbuka gitu. No, tempatku malah justru rental PS sumpek banget. Satu PS itu bisa 2 stick ya. Yang nonton 10 orang, bocil-bocil. Oh, Jadi enggak. gitu. Tempat Kalau gua enggak. warnetnya justru sepi. Kebalik, gue jadi aduh males gue masuk warnet. Dan akhirnya gue mulai kenal main game online di PC itu di tempat engkau gue. Itu mainnya pun main FPS. Oh, ini apa? CS. CS pada PB. Point Blank. PB, CS. Lebih ke itu sih, dua itu. Sampai akhirnya udah mulai kerja, udah punya duit, baru rakit Wih, PC mantap. sendiri. Mantap. Rakit Mending PC. rakit PC. Yes. Yoi, daripada beli Ya beda-beda sih. Kan Iya. tergantung preferensi orang. Bukan kau menang mending. rakit PC. Terus baru kenal Dota. Wih, mantap Dota. Ya orang dari dulu main Dota. Enggak juga. Dota 1. Ya. Main itu apa? Sebelum Dota apa namanya? Dota udah yang pertama, Warcraft. Warcraft. Oh. Gue liat engkau gue juga main Warcraft. Hmm. Terus main apa sih itu? Iya. Nggak tahu. Terus grafiknya masih itu kan, Apa? pixelated, Enggak pixelated itu namanya. Apa ya? 32 bit. 32 bit ya. Terus habis itu masuk Dota 2. Ih, menarik. Terus banyak lagi yang bisa dieksplor. Iya, Dan sampai mekaniknya pun kompleks gitu. sekarang. Oh ya. Lu bisa block creep Iya. ya. Ada kuliahnya loh sekarang. Hah? Bukan sekarang, udah dari 3 tahun lalu. Kuliah Dota. Ada kuliahnya Di mana tuh? di Kanada ya kalau nggak salah. Ada. Ini khusus Dota apa? Khusus Dota beneran. Oh, Ada mempersiapkan- terus ada 2 jalur. Ada yang benar menganalisa lu jadi manajernya untuk ngatur tim, lu pakai apa. Ada yang jadi playernya. Lu nganalisa kondisinya segala macam.
Menarik. kuliah. Tapi itu bukan kayak lu bayangin, nanti kuliah itu gue bakal isi main Dota semua. Enggak loh. Harus ada risetnya Ngitung, segala kan? macam. Iya, dan segala macam ya. Iya. Iya. Dan Tapi lu jadi ngerasa ada beberapa orang kayak review ini harusnya bener ya. Karena gue pernah baca ini apa artikelnya. Gue pernah baca artikelnya. Apa gue dalam mimpi nggak tahu. Gue pernah baca artikelnya tapi ada kuliahnya. Itu apa kuliah apa ambil kelas doang? Gue lupa. Mungkin kelas doang, spesialis gitu ya. Ini apa ketika nanti ujiannya tuh dites dalam kondisi gitu loh. Dan beberapa orang mungkin nganggap itu jadi kayak bukan main, beneran kayak studi kasus gitu loh. Sulit dan bukan hal yang mudah karena hitungannya kan ribet kan. If kondisinya banyak kan. Kalau ini ada ini begini apa kesimpulan apa yang kita harus ngapain gitu loh. Ya. Gitu. Ya. Makanya gue nggak main MMR. Ya mainnya yang ya. Mainnya yang biasa aja. Enggak, memang mah hanya kedok doang kalau kata orang mah. Tetap aja isinya orang-orang yang enggak Nggak bisa main. Katanya. Gua nggak main. Gua enggak tahu, gua udah lama enggak main soalnya. Nanti lah main Dota lah. Oh ya, habis ini ya. Udah, kalian aja main Dota aja enggak? Enggak lah Iya. kayak gitu. Gitu. Jadi Dota itu gue kayaknya baru berapa ya? Setahun kali ya. Setahun gue udah main 3.000 jam. Guys, jangan ditiru ya, guys. 3.000 jam tuh satu hari 10 jam loh. Enggak, sekitar enggak. 7 jam. Emang iya? 3.000 jam dibagi 365 hari. Oh berarti lebih sekitar kecil, 10. lebih kecil lah, 2.000 berarti. Enggak 2.000 nyampe jam. 10 jam sehari. Ya, berarti 4 jam berarti. Masih make sense. Nah, parah. Jangan ikutin nih, guys. Saking gua pengen mendalami itu. Tapi nggak MMR. Iya makanya. MMR itu guys, itu metode ranking lah dalam Ya kalau kalian Dota. main MLBB sekarang, Ya, ada Mythical Glory Mobile Legends gitu-gitu. Bang ya. Bang. Iya kan? Iya, Mobile Legends Bang kan? Bener. Bukan Bang Bang. Bang kan bener. Itu tulisannya Iya, Bang. Mobile Legends Bang. Kenapa? Iya, itu ada apa? Tier player itu secara global tuh di ranking apa? Nah, di Dota tuh ada yang MMR namanya. Bener. Biar tahu nih guys. Gue nggak main itu. Gue Iya. mainnya biasa aja, klasik. Main yang Turbo yang malah buat sekarang ada. happy aja. Happy aja. Yang penting gue main gitu. Terus sisi explore di mana? Nah, waktu awal mulai itu gue explore, misalnya nih hero gimana pakainya. Rajin gue nonton YouTube. Betul. Nonton Rasa YouTube. belajar. Iya, ini gimana cara mainnya ya, gimana Iya. maksimalin efisiensinya. Ini buat orang yang belum pernah tahu, ya itu game rumit sih ya. Kompleks. Kompleks itu Di bisa compare- banyak orang itu menganggap itu bukan game yang newbie friendly. Iya. Karena saking susahnya dan saking ribetnya dan saking banyaknya yang harus lu pikirin gitu. Iya. Hmm. Kalau di compare sama Mobile Legends mah nggak ada apa-apanya Mobile Iya, Legends. Mobile Legends tingkat Mobile Legends kesulitannya ya. Iya. Mobile Legends kan udah ada banyak yang auto kan. Iya. Auto hit lah. Ini Iya. juga bisa auto hit sih. Iya, Cuman sudah bisa. Cuma kan nggak nggak sekompleks itu, ada nggak banyak. teknik yang lain gitu ya. Iya. Kalau ini wah buset dah, banyak banget itemnya ratusan, Iya. hero-nya ratusan. Iya, kombinasinya berapa, situational Iya. conditionnya, wah. Makanya setiap game tuh seru gitu. Iya. Karena kombinasinya Kalau menang. ribuan. Iya. Kalau kalah mulu stres bisa banting, bisa tonjok layar. Yang lain sih enggak kan pakai duit beli ya. Oh betul. Pas mau nonjok, mahal. Iya. Gitu. Jadi eksplorasinya tinggi gitu. Sampai hari ini masih turnamennya masih ada. Masih ramai masih juga. hidup. Bahkan dia jadi game dengan prize pool terbesar Oh iya, sampai sekarang sampai hari betul. ini. Terakhir yang tahun 2022 itu prize poolnya kalau gua nggak salah inget 18 miliar kayaknya. 3M14 berarti ya. 18 miliar lu bayangin. Dolar. Kayaknya. Hah, 18 miliar dolar bisa berapa? Berapa belas teh? Oh, udah in rupiah. Juta kali. Udah in rupiah berarti. Juta 18 dolar. miliar maksudnya udah in rupiah gitu. Iya. 21 juta dolar. 21 juta dolar kali Itu berapa? sekitar 15.000 berarti 300 miliar. Lebih tinggi berarti. Gila. Tapi kan itu dibagi-bagi kan? Bagi tim betul. Bagi tim. Juara 1, 2, 3 Iya. terus tim segala macam. Ya pokoknya kalau lu menang itu sekali, udah lu gak usah kerja lagi. Bisa pensiun langsung. Bisa pensiun. Tapi untuk bisa sampai sono lu harus Enggak main. langsung pensiun. Nah, di sini mah udah nggak cukup itu 13 miliar. Buat apa? Di sini di mana? Di Indonesia. Cukup lah 13 miliar. Buat apa? Buat apa? 13 miliar gede ya? Gede lah. Emang lu punya? Enggak sih, bukan gitu maksudnya hitungnya.
Gede sih, oke lah. Gede lah. Iya, lu masukin ke apa saham atau reksadana gitu yang udah yang Iya. 5% aja. 5% berapa? 1M 5% berarti udah 50 juta 50 juta. Lo setahun. kaliin berapa tadi? 50 juta. Kalau 300M kan enggak 300M, misalnya 100M bagi 5. 20M. 20M masukin situ udah dapat 100 juta Per per tahun. tahun. Per bulan sekitar 8 juta. Nah. Bengong. Iya. 8 juta bengong. Ya oke lah. Oke lah. Iya. Apalagi Iya. habis itu lu disponsorin ini, sponsorin Iya, itu. bisa kalau menang udah dapat iklan ini, dapat ini semacam. Sponsor Iya. juga yang lumayan gede sih. Iya. Jadi itu hal yang tiba-tiba lu kayak dapet jackpot lah. Enggak juga, itu perjuangannya keras, bukan jackpot. Meskipun itu lebih ke ya, atlet lah. Perjuangannya keras benar. Lebih ke atlet dapat. Mereka itu main bisa sehari 14 jam. Kayaknya nggak full main sih. Apa analisa sama itu Iya, segala macam. makanya paling main cuma 2 jam 3 jam. Yang lebih lama tuh analisanya. Iya. Sampai dia tahu di menit segini ini di sini, ini Iya, di sini. udah karena udah dibahas semua strukturnya. Iya. Itu. Untuk naikin chance menang kan. Ya mungkin itu hobi gua kali. Apa? Jadi Main Dota. main Dota hobi. Nah, ini baru kita bahas nih. Sebenarnya hobi itu apa sih? Hobi itu apa sih? Hobi itu apa sih? Menurut KBBI ada? Nggak tahu ya. Harusnya ada ya. Hobi itu apa tuh ada saya KBBI. Coba lah sepengetahuan lo. Kira-kira Hobi, itu apa? hobi. Ini nggak usah lihat cek KBBI. Nggak usah. Oke. Biar kita coba. KBBI gua nggak usah cek. Hobi itu apa? Menurut gua hobi hal yang lu lakukan tanpa ada rasa tekanan, even lu nggak dibayar pun lu nggak apa-apa. Lu akan willing, lu mengorbankan waktu lu di sana nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi ya kayak merasa nggak ada pressure lah lu jalaninnya. Lu kalau suka menyumbang berdonasi kepada panti asuhan itu hobi bukan? Kayak bukan sih. Bukan. Sih. Itu sifat etika baik aja. Itu lebih ke moral sih. Moral dan sifat manusia yang suka karena ada juga Iya. orang mengalirkan sifat baiknya nggak cuma ke donasi. Ya, Yang lain-lain juga. Itu tidak termasuk hobi. Oke. menurut gua gitu. Tapi kayaknya kurang lengkap sih. Mungkin ditambahin itu harus sebuah aktivitas. Bisa. Bukan apa suatu objek gitu loh. Tapi harus suatu verb, aktivitas gitu yang harus lu lakuin sesuatu. Makanya ada orang bilang hobinya apa? Tidur. Ya tidur itu kan melakukan kegiatan nih, tidur gitu loh. Ada hobinya tidur. Tapi hobi tidur hobi gak ya? Tapi ada orang ngomong hobinya apa? Tidur. Ya mungkin menurut ya nggak tahu lah. Gue coba define, kita coba mendefinisikan hobi itu apa sih? Makan hobi gak? Wah, makan hobi gak? Kan kebutuhan. Makan kebutuhan, tapi makan yang kayak gimana nih? Ada orang yang suka eksplorasi kuliner. Dia menemukan banyak makanan ya, apalagi di Indonesia kan yang sering banget nih. Kayak baru kemarin ada updatean terbaru. Kan biasa kan kemarin tuh kita pernah bahas tuh rendang nomor 1, wis ya kan. Nasi goreng terkenal juga, tapi nomor apa nasi goreng kayaknya udah nomor 1 lupa. Rawon nomor 1 kan, makananku apa kuah. Baru kemarin ini ada snack kudapan. Tapi Indonesia masuk 10 besar tuh 2 makanan. Tempe. Bukan. Oh, snack gorengan paling enak itu masih Indonesia, pisang goreng nomor 1 juga. Nah, yang kudapan itu kayak appetizer lah. Itu masuk juara 3 dan juara 10. Yang 3 itu pempek. Nomor Tempe 3. Kudapan. Terus? Bukan makanan berat maksudnya loh. Maksudnya yang kayak gitu appetizer. Biasa gue makan kenyang. Iya, kalau makan 10 juga apa juga kenyang. Kapal selam. Iya, lu kulit. iya, baru kemarin gue makan lecet. pempek. Enak pempek. Kenyang gue. Nah, nomor 10 batagor. Ini gue masih oke. Ini masih kayak makanan jajanan gitu loh. Tapi kategorinya bukan street food. Kategorinya dia kudapan. Indonesia masuk dari 10 besar masuk 2 makanan, lu bayangin. Saking banyak ya jenis makanan dan saking enaknya. Nomor 1 gue lupa dari mana. Gue nggak pernah makan. Dari ini. Apa? Dari India. Bukan. Dari ini apa? Roti cane. Apa? Roti apa? Kanai. Roti canai ya? Kanai. Yang pakai kari tapi. Yang dicubit di. Yang cubit ya, cocok kari itu. Itu nomor 1. Itu
Itu gue emang suka banget sih itu, sumpah. Itu enak banget sih. Nasi kandar? Nasi kandar bukan, nasi kandar makan berat, bukan kudapan. Kayak gitu intinya. Ini kita ngomongin apa tadi? Hobi-hobi makanan. Ya, Nah hobi itu makanan. ada orang yang suka eksplorasi jenis-jenis makanan. Jadi itu menjadi hobinya, mengeksplor makanan baru dan dia merasakan cita rasa baru. Tapi kalau hobinya makan Hal yang sama? hanya sama terus, itu kayaknya bukan hobi deh. Coba. Ya makanan kesukaan aja. Karena Karena ada beberapa orang yang hobi kulineran itu kalau dia punya waktu luang, me time-nya dia, weekend dia, ketika sudah stres kerja segala macam, dia ngapain? Eksplorasi makanan kulineran. Dia lakuin hal fun kayak gitu. Kan sama kayak hobinya apa? Traveling. Ketika dia udah kerja apa segala macam, ngumpulin uang, nabung, ketika dia stres, dia ngapain? Spend waktunya, energinya dan waktunya, uangnya kemana? Ke traveling. Nah itu bisa jadi hobinya gitu loh. Hobinya traveling. Kalau kayak kulineran kan juga sama. Mungkin dia sampai bela-belain keluar kota sekalian untuk cobain makanan itu segala macam. Itu kulineran. Tapi kalau makanan yang terus-terusan, misalnya dia suka nih ada ketoprak depan rumah, ini makan itu terus, itu kayak bukan hobi deh. Kita cuma makanan kesukaan aja udah. Karena bukan kegiatan makannya yang dia suka makanannya tok gitu kan. Tapi kalau yang kulineran itu kan dia suka kegiatannya, mengeksplorasi makanan baru, walaupun makanannya belum tentu dia suka. Gitu kan. Misalnya dicek, kok kata orang enak, pas dimakan, oh ternyata bukan selera dia, nggak cocok sama lidahnya dia. Kayak gitu. Gitu sih. Setuju. Yang gitu kan. Ya, Makanya kalau hobi itu aktivitas ya benar ya. suatu aktivitas, terus lu rela untuk spend ke situ. Kayak gitu. Nah, cuma kayaknya hobi pun juga ada dua jenis kayaknya. Ada yang ini tetap termasuk sih berarti. Kayak hobinya apa? Mengkoleksi sesuatu. Misalnya koleksi Gundam, Gunpla. Namanya apa ya? Gue nggak ikutin ini. Jadi Ya gua nggak gitu. tahu. Maksudnya ada orang suka hobinya Action koleksi figure. action figure gitu lah, saya action figure, nggak cuma Gundam juga. Cuma itu. Tapi kan dia hobinya ya beli terus dikoleksi. Tapi itu kan bukan verb, enggak, itu verb. Collecting. Collect something gitu kan. Collecting, bukan collecting, collect something. Itu intinya itu verb lah. Maksudnya apa itu hobi? Tapi dia spend banyak dan dia me time-nya dan kesukaannya dia di situ. Jadi mungkin itu masuk hobi. Harus spend uang. Itu kategorinya, maksudnya bisa mengindikasi kalau lu udah sampai spend. Misalnya lu hobinya badminton, coba equipment lu kayak apa. Kalau lu emang sehobi itu sama badminton, pasti sepatu lu udah oke, raket lu udah siapin dengan bagus, lu punya persiapan banyak raket. Misalnya kalau ini rusak ya udah. Tapi kalau cuma lu ala kadar, kayak datang pakai kaos doang biasa, celana ya ala kadar, sepatu kadang ada kadang nyeker, ya udah terserah. Raket kadang-kadang pinjam, kadang ini. Itu hobi lu bukan? Yang belum tentu gitu loh. Lu akan bisa menganggap orang itu menjadi hobinya badminton kalau lu lihat equipmentnya akan beda lah. Iya gak sih? Lebih kelihatan gitu kalau lu Willing untuk willing upgrade spend, dan segala macam ya. terus dia cari waktu, bener-bener siapin waktu untuk memang kesana gitu. Kalau orang yang kayak ya udahlah seadanya, kalau ada yang ngajak ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu loh. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Kan kalau misalnya lu emang hobinya butang, terus lu nggak ada orang yang ngajak, lu akan cari gitu loh. Untuk lu tetap meluapkan hobi lu itu kan. Hobinya naik gunung. Misalnya nggak ada teman yang bisa, dia mungkin tetap akan naik gunung juga gitu karena emang hobinya gitu. Dia udah emang suka. Berarti mungkin hobi itu kali ya. Berarti kalau secara kalimat patennya mungkin ya itu. Setuju. Harus ada aktivitas dan rela untuk Mengorbankan sesuatu. Iya. Bentuknya mengorbankan lagi karena lu spend, kalau nggak uang, tenaga, waktu. Karena ada aja yang mungkin hobinya yang murah meriah misalnya jangan nanti kalau emang ada yang suka hobi ini kan ini Gue hobi ngumpulin resource. apa tuh? Knowledge, Bahan bahan belajar. buku, Enggak harus. Misalnya bacakan. Enggak. Misalnya self learning, dia punya buku kayak misalnya belajar bahasa Korea. Kan bisa belajar sendiri. Meskipun gak ada yang ngomong, tapi ada buku textbooknya gitu. Ya. Gue suka Koleksinya, koleksi tapi nggak dibaca.
Itu kayaknya Itu hobi apa bukan? apa yang lu keluarkan untuk hal itu? With internet. Internet. Dan waktu gua untuk download itu, kalau internet Lu klik download emang lu tungguin? tungguin dong. Soalnya kalau gue Emang lu liatin tuh tungguin sampai penuh? Ya enggak dong, tapi lu gue nggak tinggalin. bisa apa-ngapain. Karena Lu kalau bisa gue ngapa-ngapa. ngapa-ngapain, Lu bisa melakukan kegiatan lain dong, aktivitas nggak, lain. maksudnya ketika gue lagi di depan komputer, aktivitas lain yang nggak ada. Kalau gua lagi di depan Tapi itu komputer, tidak akan lu korbankan. Itu sekalian. waktu. Lu apa yang lu tunggu juga, lu apa lu bisa lakukan hal yang lain. Ya berarti tidak masuk hobi. Tidak dong, jelas tidak lah. Lebih Apa kalian setuju itu hobi? Gak tahu. Downloadin misalnya kalian suka nonton film drama Korea gitu, kalian downloadin semua film. Nah, gue kayak tapi gitu nggak tuh. ditonton. Gue kayak gitu. Misalnya nih, Lah, ada nggak aneh nih orang nih. gue kayak gitu. Coba kalian pasti banyak kayak gitu kan? Enggak deh harusnya. Iya. Gue yakin ada yang kayak gue. Coba yang tim kayak gue, klik di komen. Coba di komen. Gue kayak Henry gitu. Gue timin. Ya, oke lah. Semoga nggak ada ya. misalnya ada series A gitu bagus. Ya, Gua tapi belum ada waktu nonton. download dulu aja. Gue download dulu. Kenapa? Ini download kan sebenarnya bajakan ya. Ya, setuju. Jangan diikutin ya guys. Tapi Jadi di maksud streaming gua, di platform yang resmi aja. jadi maksud gua ada dua pemikiran gua. Yang satu, ketika nanti gua ada waktu yang nonton, gua tinggal nonton. Hmm. Kedua, kalau internet gua mati, Hmm. gua nggak tahu mau ngapain. Hmm. Gua ada pilihan. Meskipun dalam realisasinya nggak selalu kepikiran begitu. Iya makanya Cuma- lu ngomong lu ketawa sendiri lah. Cuma maksud gua, Lu menyadari sendiri lah. maksud gua, Omongan lu ini benar atau enggak? Oke. gue jadi banyak punya Cadangan. cadangan. Lu mau apa misalnya? Kegiatan ini. Mau belajar bahasa Korea, gue ada nih bahannya. Lu mau apa? Lu mau belajar ads, gue ada nih Apa belajar apa? ads, Apa tuh? iklan. Belajar iklan. Iklan. Misalnya Instagram ads, Facebook ads. Oh. Bahan belajarnya, Oh. nih gue kasih lu. Lebih ke bahan belajar dan ya sama tadi film. Dua itu sih. Tapi ini bukan hobi deh. Tapi ini kayak sifat aja. Kayaknya ya. Iya, karena tadi lu nggak spend apapun dan lu nggak siapin waktu untuk melakukan hal itu tersebut. Itu kalau seadanya aja kan, selewatnya dan setahu ya Seingatnya. selewatnya. Iya, misal ada nih bagus, ya udah download gitu. Ya udah. Iya kan? Harusnya bukan hobi. Oke. Ya gitu. Jadi kayaknya Oke. hobi itu seperti itu. Nah, kalau hobi gua sekarang apa? Gua tiba-tiba ada suara ini. Ada iklan. Tetangga. Pakai kita tanya, seru ya? Lagi nyanyi deh tadi. Gak Lagi- usah. ah? Dan kan lagi ngelakuin hobi ya. Oh, benar. Nyanyi hobi gak? Hobi dong. Nyanyi di tempatnya. Iya, Hobi, iya ngerti hobi, ya, hobi. bukan nyanyi kayak di WC gitu, bukan enggak. Hobi. Tergantung dong. Hobi. Itu dari suatu kesenangan. Tergantung kalau dia suka nyanyi doang. Misalnya dia bisa nyanyi, termasuk di atas rata-rata lah dibanding orang pada umumnya. Tapi dia tidak dieksplor di sana, memang hanya sekedar nyanyi aja. Tidak diasah banget lah. Maksudnya ya udah gue bisa nyanyi dan gue kata orang jago gitu. Tapi ya udah. Tadi kan hobi nggak perlu diasah. Nah, nanti kita bahas ini lagi abis ini. Cuma tapi dia nggak spend apapun gitu loh. Dan dia tidak ada menyiapkan waktu porsi tertentu dalam waktu seminggu mungkin untuk nyanyi doang. Ya sama tadi kayak selewatnya atau ini aja. Jadi kayak ini kalau tadi kan sifat karena kan lu melakukan kegiatan lain. Kalau ini sekarang talenta ngomongnya. Memang lu tiba-tiba dianugerahkan dengan suara yang bagus dan lu mengerti nada dan segala macem. Jadi tanpa effort pun lu bisa nyanyi gitu. Jadi kalau lu emang hobinya nyanyi, harusnya lu udah sering ikut lomba, lu akan kecenderungan punya keinginan untuk mengikuti ajang tertentu. Untuk lu explore apa yang lu punya gitu loh. Kayak gitu. Harusnya ya. Ada gue punya kenalan yang kayak gitu. Iya, makanya menurut gua kalau lu hobinya nyanyi, sampai kayak gitu. Tapi kalau lu cuma bisa nyanyi doang, kayak misalnya tadi tetangga kita dengar dia lagi karaokean gitu segala macam, itu kayak bukan hobi nyanyi. Kecuali lu yang punya tuan rumah.
Nah, lu udah mesti beli alat ininya, Oke. alat karaoke-nya, apa sound systemnya segala macem, lu koleksi lagu-lagunya, lu sering nyanyi juga sendiri, latihan lagu tersebut, teknik nyanyinya segala macem. Nah, itu lu mungkin jadi hobi gitu. Ya emang tergantung apa effort lah apa yang lu keluarkan ke sana, itu menjadikan lu hobi atau enggak, kayak gitu. Ya, Kayak gitu sih. Iya. balik ke hobi lu. Apa tuh Tadi hobi lu. hobi gua? Yang Apanya? sekarang. Oh, sekarang. Hobi gue sekarang kayak tadi mungkin zaman dulu itu ya, kalau makanya tadi jawaban dulu itu tadi hobi zaman kecil pas tadi berenang, bulu tangkis, main game. Kayaknya itu bukan hobi, hanya aktivitas aja ketika masa kecil. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang, iya betul. Terus ya hal yang disukai aja, bukan masuk hobi gitu loh. Tapi kalau hobi sekarang ya udah banyak yang gue spend. Contoh. Nggak ada contoh, cuma satu doang. Coba. Hobinya sekarang orang pajak dengerin ini. Orang bea cukai tolong. lulus pajak semua, lulus pajak, bea cukai semua. Aman. Aman. Dengerin. Apa main board game. Game sih, intinya main game juga ini ujung-ujungnya. Cuma karena menemukan hal yang baru di board game tuh beda-beda. Kenapa tuh? Kenapa beda? Selama ini kalau main konsol tadi berbagai banyak konsol, GBA, NDS, PSP, macam-macam, biasanya kecenderungan mainnya sendirian. Terus karena mulai suka tertarik dengan bukan isu sosial juga, nggak, maksudnya bersosialisasi dengan manusia, dan di board game itu ada hal yang didapat dari situ yang tidak bisa didapat dengan konsol. Punya kesenangan di situ. Jadi kayak ketika lu main konsol mainnya sendiri, kalau main berdua pun ya udah nggak dapat se-fun yang interaksi manusianya kurang gitu loh. Karena game online pun ada interaksi orang kan secara online, tapi udah banyak. Makanya lebih seneng mungkin kalau diajak main lagi. Mungkin kalau main game online mungkin langsung ketemu bareng juga, karena sosialnya yang enak gitu, yang bikin betah dan segala macam. Jadi karena interaksinya ya. Interaksi manusia, ada interaksi manusianya involved di sana. Kayak gitu. Jadi berarti kalau gamenya itu sendiri yang tadi nggak menarik ya, kurang menarik. Kalah menarik dengan yang interaksi dengan orang lain kayak gitu, karena ya ketemu orangnya itu juga fun kan. Maksudnya dengan masuk di hobi ini gue juga ketemu banyak orang yang random. Bukan random, maksudnya ya orang yang gue nggak nyangka ketemu gitu loh. Maksudnya aksesnya ya circle lain lagi gitu. Banyak irisan segala macam gitu. Sejauh mana lo udah spend di dalam? Waduh, nggak usah disebut dong. Maksudnya apa nih? Banyak pertanyaan apa nih maksudnya? Ya misalnya kasih, nggak harus dalam bentuk uang. Misalnya lu pergi kemana, kan nggak harus uang. Effort juga bisa. Oh, kan? effort, maksudnya Misalnya. effort banyak, effort tuh banyak. Effort paling kelihatan atau uang sih. yang paling gampang kelihatan ya, maksudnya effort. Yeah. Ya. Maksudnya sudah ini cenderung gue lagi buka aib ya. Enggak Tolong, sih, maksudnya mama tolong. enggak lah, mereka udah tahu. Mereka belum tahu. Kalau mereka tahu bisa jual itu. Enggak, beberapa gue bilang ngasih tahu kok. Ya kecil kan. Enggak, yang gede juga ada. Yang gede satu doang kan. Enggak, kasih tahu kira-kira segini lah. Oh. Effortnya intinya banyak lah, maksudnya ya banyak sih, udah terjun di dunia hobi ini 6 tahunan, hampir 7 tahun, udah lama, dan sudah eksplorasi. Ketika dulu belum tahu apa-apanya, sama kayak lu bilang, ngulik banget gitu loh, nonton YouTube, oh ternyata banyak yang kayak gini ya, eksplorasi, bikin segala macam. Bahkan sampai beberapa tahun lalu, sampai hari ini pun masih punya keinginan bikin game sendiri. Kayak gitu, tapi modalnya board game, maksudnya bentuknya board game gitu. Kayak saking senengnya dan mengulik dan bayangin ketika nanti interaksi dengan orangnya gimana, itu yang dikulik gitu loh. Jadi nggak cuma main board game doang, tapi itu menarik sih, gitulah kurang lebih sebenarnya. Tapi ya gitulah effortnya, udah banyak mempelajari apa segala macam, sudah cek secara global, bahkan udah mengikuti sampai sedalam itulah
Jadi nggak cuma orang yang kayak misalnya datang ke kafe tempat board game, main bareng tiap minggu gitu, nggak. Udah banyak yang dikuasain lah, kayak gitu. Bahkan gue dulu pernah kerja jadi GM. Jam tuh apa? GM itu jadi game master namanya. Apa Jadi itu? biasa kalau ada orang datang nih misalnya ke cafe board game, ada yang ngajarin kan itu. Nah, itu disebut game master. Yang master dalam nggak master sih sebenarnya definisinya, cuma jadi tutor, game tutor. Tapi istilahnya tuh game master. Kalau nanya apa gitu. Ya zaman-zaman sekarang sih kalau gue lihat di kafe-kafe baru nggak sestandar gua pasti. Gue merasa standar gue tinggi. Kayak gitu. Nggak apa-apa sombong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena emang Karena jago. memang jago. Emang Nggak apa-apa, gua akui. emang banyak eksplorasi dan segala macam. Iya Kayak sih. gitu sih. Knowledge-nya juga masih gue ikutin sampai sekarang, ada terbaru gue terus ikutin. Nah, ada orang yang cuma terjun doang yang nggak sampai ikutin banget gitu. Ya makanya kan tergantung effort lu dan tergantung seberapa seberapa lu penasaran tentang hal ini gitu loh. Dan lu mau explore terus kan. Kayak lu misalnya dalam gitar tadi, lu pasti lu juga cari beberapa orang-orang yang ahli dalam gitar, misalnya secara dunia ya. Misalnya pemain gitar kayak Slash. Udah gue tuh itu dong. Coba Steve gitar Vai. Steve, nggak tahu siapa tuh. Steve Vai adalah orang tuh. Iya, gue nggak tahu lagi, gue cuma tahu Slash dong. Alif Bata. Siapa itu? Alif Bata lu gak tahu? Lu mau ngomong berapa kali? Gue ngomong nggak tahu, nggak tahu. Alif Bata yang pemain gitar Iya, pemain gitar kan, gue lagi ngomong gitar, iyalah. dari nggak tahu dari mana yang belak. Lalu nggak tahu dari mana? Gue nggak tahu dari mana, tapi dia orang Indonesia. Heeh. Yang bapak-bapak seadanya itu, yang di belakangnya ada perkalian, tabel perkalian 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Oh, yang biasa dia cover lagu. Iya, itu dia. Oh. Itu Alif Bata namanya, yang diajak collab sama Dewa Bujana nggak mau. Kebujannya siapa lagi ya? Lu nggak tahu Dewa gua. Bujana gitarisnya Gigi. Gue nggak tahu, gue juga nggak tahu karena gue tidak explore ke sana. Nah, Sama iya. kayak ketika gue ngomong desainer game yang sebutin ini, misalnya gue sebutin Vlada Sevati. Tahu ya, karena Tahu. juga kurang lebih misalnya Vladimir Suci. Tahu. Siapa? Ya ada itu orang. Bikin game apa? Baru dia. Ya enggak, udah lama juga. Ada Alexander Pfister. Nggak tahu. Nah ya. itu kayaknya ada beberapa yang gue sebutin juga masih kayak gitu. Ian Totole gue tahu. Itu bukan desainer, dia artis, dia Oh, iya. gambar. Maaf, Ian Totole salah namanya. Ian, ya Otole. Otole. Ya Otole. Baca Otol, ya gue nggak tahu itu bahasa apa kan asal mana. Iya. Kayak gitu, tergantung seberapa lu explore mau dalemin itu juga. Kayak Dota juga mungkin lu tuh bisa termasuk hobi gitu loh. Lu spend mungkin uang nggak ada spend mungkin nggak tahu spend uang. Enggak. Kadang-kadang kan biasa kan gua pernah battle pass coba. kan? Battle pass doang kan? Ya pernah coba. Sekali 2 kali kan? Sekali aja, nggak 2 kali. Kalau rajin cuan kan sebenarnya kan? Nggak juga sih. Kalau rajin Apa? di battle passnya dinaikin levelnya cuan. Nggak juga. Cuan apanya? Jual set. Dapat enggak jual, dapat kontennya. Nggak juga sih. Biasa aja buat gua. Oh gitu. Karena kan dia nggak nambah apa-apa. Kalau Mobile Legends kan nambah agility, nambah Oh, ini nggak tahu. itu. Ini Ya, sama skin aja. kan, maksudnya kayak koleksi aja. Estetik lah. Iya, tapi kan jadi kayak, lu mainnya jadi lebih. Nggak sih, itu ini sih. Oke. Cupu Ya tapi aja. spend waktu lu tadi 3.000 jam tadi itu udah Oh iya, itu. spend waktu iya. Dan lu explore nguliknya juga pasti pro player lu udah banyak tahu gitu loh. Ya, kalau itu ya. Iya, dan lu ngikutin perlombaannya apa segala macam. Ya. Bisa jadi Benar, hobi gitu. Makanya semakin lu mengeksplor gitu, mungkin lo akan ini. Kayak gitu. Tapi apakah maksudnya gue dulu pernah beranggapan hobi itu haruslah tentang sport atau enggak kayak cenderungnya sport gitu loh. Hobinya apa? Lari. Wah, hobinya lari. Ya tadi kan, tapi balik lagi. Kalau hobinya lari, lu seberapa sering ikut perlombaan tentang lari? Atau enggak ikutin 10K ya, atau 5K gitu kan? Atau maraton atau gimana acara-acara ajang-ajang lari. Terus lu seberapa sering lu siapin waktu untuk lari, equipment lu untuk lari gitu kan. Itu capek. Gitu. Kalau misalnya lari jogging di komplek. Ya tergantung kayak tadi gue bilang equipmentnya seberapa rutin apa segala macam. Tapi bisa irisan juga sekalian dengan hidup sehat juga kan. Ya kan lu lari di komplek itu juga nggak tahu lu sendiri yang bisa ngecek apakah itu hobi lu apa itu cuma salah satu cara lu untuk tetap hidup sehat. Karena kan biasanya jogging biasa orang cenderung kayaknya untuk hidup sehat, minimal gerak gitu, minimal keringetan. Kayak gitu. Tapi kalau equipment lu udah lengkap gitu, lu selalu ada kayak pakai apa nih namanya headband.
Terus lu pakai apa di kaki lu udah pakai apa? Knee protector. Ini protector, terus di ankle lu juga ada pakai ini sepatunya khusus. Lu cuma lari pakai sepatu itu. Lu pakai sepatu itu cuma ketika lari. Lu pakai apa? Ada jam Wristband. smartwatch apa? Ada apa? Terus lu udah bawa perlengkapan ini. Ada stetoskop Udah di sini. ada lu bawa info sendiri. Bawa infus. Bawa info sendiri. Biar kalau keluar Ambulan di cairan, belakang lu terus. Ikutin lu terus. ada mobil MotoGP di belakang. Ya kayak gitu. Saking Sewa kameramen. itu udah canggih banget itu. Nggak tahu mau syuting itu suka Live streaming YouTube. itu berarti hobinya mungkin itu hobinya pamer ya. Biar orang tahu gitu ya. Gitulah, tergantung lu spend berapa. Jadi kalau lu pakai jalan seadanya, pakai baju ya udah. Ya lu bangun tidur udah lari pagi aja udah nyantai. Kan beda gitu loh. Benar-benar. Nggak disiapkan benar-benar ya. Iya, tergantung effortnya, tergantung kesukaan lu nguliknya gimana. Kan teknik lari juga banyak ya. Ada orang lari seadanya biar gerak aja. Ada orang mempelajari tekniknya atau pernapasannya gimana. Kan ada yang ngomong seadanya aja udah yang Ya, lari aja. pernapasannya harus 1-2, 1-2. let's Iya, say. ada yang tengoknya gimana, gerakan tangannya ke arah gimana, condong badannya gimana kan dan segala macamnya gitu loh. Iya, iya, iya. Tergantung itu. Benar Jadi, sih. bisa jadi hobi bisa, tapi tergantung tiap orang. Berarti dari sini kita disimpulkan kalau hobi itu eh, ada pengaruhnya, bukan ada pengaruhnya, diekspresikan dengan keinginan lebih untuk explore, Betul, keinginan lebih untuk serius, betul. dan spending sesuatu. Ya, either itu waktu, uang, atau apalagi tadi pemikiran dan energi lu untuk kesana gitu. Berarti itu ya. Indikasinya kalau itu menjadi hobi. Hmm. Tapi nggak sampai yang edik ya, maksudnya nggak sampai yang jadi toxic juga kayak wah gue holik banget nih sama ini nih gue sampai jadi apa menjadi pujaan gue yang gue harus selalu apa namanya Banggakan. selalu banggakan dituhankan gitu. Wah gila serem banget, ada sih beberapa freak yang kayak gitu sih. Serem lah, udah sampai ngorbanin banyak hal, udah cenderung kayak gue jual semuanya buat demi ini kan. Itu udah ini ya, harus tahu batasnya juga kayak gitu. Benar. Hobi itu bisa menjadi buruk gak? Hobi bisa jadi buruk gak? Bisa. Apanya nih yang buruk? Ya ketika tadi Iya maksudnya untuk let's say lu membuang hal yang harusnya lu lakukan demi hobi lu. Yang harusnya jadi tanggung jawab lu abaikan. Yang harusnya jadi prioritas lu abaikan. gue agak ke-trigger, gue kayak kadang-kadang enggak lah. Lu pengalaman hidup ya? Nah, enggak pengalaman hidup kan? Hampir ya. Nah, iya. Tapi kayaknya gue merasa itu hobi gue banget, kayak gue sampai dilema tentang hal itu kayak wah ini gitu loh. Ya nggak boleh ya guys. Nggak boleh guys, jangan Nggak ikutin. boleh. Harus tahu prioritas dan tanggung jawab. Karena hobi itu kan bisa tergantung sih. Tergantung makanya. Tapi maksudnya ya Nilai plusnya lu mengetahui bahwa lu seserius itu tentang hal itu. ya Negatifnya adalah ya perlu diperbaiki ya, nggak boleh sering-sering. ya atau ya kalau hari itu memang didedikasikan untuk hobi itu ya udah yang lain jangan masuk. Sehingga tidak menciptakan dilema itu. Betul. Ketika ada yang mau ambil waktu itu, Betul. aduh sorry nggak bisa. Iya, harus di-adjust dengan baik. Iya. Jadi sehingga nggak mengorbankan hobi lu ataupun orang lain Betul, tidak merugikan ya, lingkungan. gitu. Atau bisa juga ke kesehatan. Oh iya, lu sampai Contoh, lupa. misalnya, Nah, tapi banyak orang mungkin bisa akan mikir, oh ini salah satu bentuk pengorbanan gua jadi nggak sehat. Nah, tapi itu nggak ada lah ya. juga, Itu malah bahaya lah ya, udah masuk cenderung bahaya dong maksudnya. iya, murid les gua, Kenapa tuh? dia habis dayung. Dayung apa? Oh dayung. Dayung. Iya, sering juara 1 lah, Dragon Boat, Cukup. Oke. yang sekali dayung 20 orang gitu kan, Iya. Ah. Itu intens banget tuh. intens kan, dan butuh banyak energi dan pasti otot-ototnya dipakai kan. Iya. Dia suka badminton. Hmm. Hari Sabtu nggak tahu hari apa dia
dayung Dragon Boat. Hmm. Besoknya main badminton. Hmm. Robek ligamennya. Hmm. Hobi baik gak? Lah, Baik. tapi kan dia nggak mau sampai ligamen robek. Nggak ada yang mau Itu memang. kan itu kalau bentuk kecelakaannya beda lagi urusannya. Tapi kan maksudnya, let's say dia bilang udah mulai sakit dari saat Dragon Boat. Iya. Cuman dia tetap main badminton gitu. Iya. Ya maksudnya ya rehat dulu lah gitu maksudnya. Kan lu tahu limit badan lu sendiri. Ya justru dia nggak tahu, makanya dia begitu. Kalau dia tahu, dia makanya ini kan pengalaman pertama dia. Harusnya nextnya berikutnya dia kan tidak mengulanginya lagi. Kalau masih diulang, baru gawat. Ya harusnya Iya sih kan, enggak. iya kan. Maksudnya kan itu bentuk kecelakaan sebenarnya. Bisa jadi bukan karena dia merasa tadi tangannya lelah dan segala macam itu. Bisa jadi tiba-tiba emang at that moment ya entah lagi kenapa ya kecelakaan. Ya lu lupa kontrol tenaga lu gimana Iya, kayak gitu. gitu. Oh iya sih, jadi Dua bisa itu sih. bisa jadi negatif ya, betul ya. Makanya intinya selalu sesuatu yang berlebihan nggak baik lah. Ya, Harus tahu batasnya, harus tahu bijak juga batas. segala macam. tahu pembagiannya, Gitu. prioritas. Prioritas betul. Nah, ada satu statement lagi nih. Ya, Ini lebih panjang bahasnya. oke. Ada statement dream job itu pekerjaan yang paling jadi mimpi. Hah? Dream job. Pekerjaan impian. Udah Kerjaan mimpi lu. mimpi. Oh, iya mulai celeng nih gua. Udah mulai ngantuk ya? segini. Adalah menjalankan hobi lu sebagai pekerjaan. Atau pekerjaan adalah hobi lu. Oh. Hobi lu menghasilkan sehingga lu kerja pun Gak dari bisa hobi kerja. lu nggak bisa kerja karena lu itu. Tapi dari yang tadi kita ini hobi itu pun lu explore kan. Ya, Lu spend sesuatu, tenaga dan waktu dan uang mungkin ya bahkan. Tapi apakah itu bisa jadi pekerjaan? Ya tentu bisa, jelas bisa. Buktinya ada banyak orang melakukan hal itu. Gimana tentang statement ini? Lu menanggapinya? nggak buat semua orang. Betul. Nggak semua orang pun dapat menemukannya dan enjoy lakuinnya. Betul, karena beberapa kali ketika suatu hobi yang lo lakuin jadi pekerjaan itu jadi berubah alur lu mikir tentang hal tersebut gitu loh. Misalnya badminton Ya, gitu ya. Badminton ya. Badminton lu udah spend equipment segala macam. Akhirnya lu jadi pekerjaan, jadi atlet lagi segala macam. Ya. Ada satu titik momen pasti lu akan ngerasa, wah kok gue kerja kayak gini, maksudnya atlet. Kalau lu berprestasi mungkin beda ya. Kalau memang ini kan ada bisa berprestasi. Tapi kalau mau jadi yang biasa aja deh, jelek juga enggak, tapi ada. Cuma lu enggak sesampai gimana gitu jadi pekerjaan. Ya mungkin akan beda. Atau tapi beda dalam satu bidang badminton aja lu bisa kalau jadi pekerjaan bisa jadi lu sewa lapangan, lu punya lapangan, atau lu jadi manajer suatu klub, pelatih atau segala macam kan beda. Jadi tapi kan lu akan melihat hal tersebut dengan berbeda gitu loh. Kalau lu sudah menjadi pekerjaan, lu akan mikirnya mungkin lu cari cuannya gitu loh, bukan lu jalanin dengan aktivitas hobi lagi gitu. Bener. Kayak gitu. Setuju. Contoh lain misalnya content creation. Content creator, oh ya. Awalnya banyak orang yang ya udah gue emang nge-post aja. Gue suka melakukan apa yang atau berbagi apa yang gue tahu. Tapi ketika mulai masuk endorsement, ada Kita belum nih. kita belum nih. Jadi mungkin aja hal ini akan jadi beban nantinya. Oh, gue pikir mungkin aja akan jadi amin. Iya, pasti terjadi. Endorsementnya dulu. Pasti. Kalau, wis. Pasti. Makanya kan bisa iya kan? Optimistik. Optimistik bener. Benar optimistik. Iya. Jadi ketika hal itu terjadi, nggak enjoy lagi jalaninnya dan Jadi ada beban. banyak yang burn out. Ya, karena lu Sehingga jadi banyak ngerasa vakum. lu jadi ngerasa karena lu melihat itu jadi tidak seperti yang dulu lagi gitu kan. Dan tuntutannya ya deadline lah, ini itu Iya. lah. Kalau ini kan mau kita, Betul. gue mau kerjain iya enggak ya udah. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, kontrak segala macam, nggak mungkin mau kita kan. Mau lu sakit kek, mau lu nggak sakit kek, lu Iya, nggak bisa libur, Iya. gitu. Kecuali lu memang udah berprinsip dari awal kayak gitu. Iya. Jadi kalau ditanya tadi hobi dijadikan pekerjaan yang dijalankan tanpa beban bisa.
Dan kayaknya nggak semua bidang bisa kayak gitu juga sih. Betul, nggak semua hobi ya maksudnya. Iya. Nggak semua hobi. Contoh misalnya main bermusik. Bermusik masih lebih make sense kayak deh. Apa sih ini mau kasih contoh yang tidak make sense apa kasih contoh yang make sense? Maksudnya lebih make sense kalau bermusik, hobi bermain musik menjadi pekerjaan yang dijalankan juga sekaligus tanpa merasa bekerja, make sense kayaknya. Ini karena lu ngerti di bidang itu. Bisa jadi bias. Iya, bukan bias, karena lu sudah mengetahui banyak hal tentang itu, lu sudah bisa bahkan lu sudah sampai explore ke tahap ini bisa menjadi suatu apa wadah baru untuk keuangan. Ya. Karena wah ini bisa juga nih jadi di sini entah banyak aja misalnya kayak lu live music kerjasama dengan orang dengan WO segala macem atau lu dengan jadi guru ngajarin gitu kan dengan segala macam itu karena lu sudah eksplor di bidang itu sampai sudah masuk eksplor ke bidang dalam hal sisi untung gitu loh. Makanya bisa sebut itu. Kalau sama gue juga bisa sebut kalau di bidang boardgame banyak banget bisa. Lu bisa jadi sellernya juga, lu bisa jadi ngajarin juga jadi game tutor gitu segala macem. Karena sudah eksplor sampai jauh itu sampai tahu bidang-bidangnya. Kalau orang lari yang hobinya lari misalnya, sport lah. Bisa gak jadi uang? Bisa aja kayak lu suka lu bikin lomba internal dulu, lu bikin apa acara, event segala macam. Terus terkenal karena lu membawa gaya hidup sehat sehingga gimana terus jadi orang rame. Mungkin tiketnya mungkin free ya, maksudnya tidak dipungut biaya, tapi karena ada endorsement apa segala macam kan jadi uang gitu loh. Jadi simply sekarang orang sharing aja lewat sosmed gitu bisa terkenal dan bisa menghasilkan uang apapun bentuknya. Kalau pasar tepat. Satu pasar tepat dan isi lu tuh berbobot sebenarnya. Iya, aspeknya banyak sih, iya. Banyak sih. Contoh paling aneh yang pernah lu lihat tapi dia terkenal apa? Dia sharing apa yang aneh kayaknya nggak mungkin lah yang terkenal tapi terkenal. Tergantung sih, kayak gitu. Ini bukan ngomongin orang ya, karena kecenderungan emang banyak orang menganalisa di sosmed ya, maksudnya dia udah bikin konten bukan seribet mungkin lah, se-effort mungkin dengan quality gambar bagus, isi topik bagus segala macam, kalah sama yang viral cuma hal sepele. Ya sih. Kayak gitu. Jadi kalau di compare kayak gitu ya itu dibilang adil nggak adil ya juga ya menurut gue sih pernah gue bahas yang tentang sukses dan gagal ya. Kalau lu ngerasa lu ngiri dengan mereka yang sukses dengan sekali coba kayak gitu, itu juga bukan sukses kan. Sukses kan nggak harus interval tadi kan waktu dulu kita pernah bahas gitu loh. Dan kalau lu sudah effort apa segala macam itu, lu tetap ini aja tetap apa keep the apa konsisten. Nanti akan kelihatan hasilnya. Nggak tahu kapan, tapi gue jamin lah hal yang lu lakuin itu nggak mungkin sia-sia juga. Dan kalau lu nanti sukses, lu akan bertahan lebih lama karena lu udah punya pondasi kuat. Kalau yang kayak gitu yang biasa viral, lihat paling berapa bulan hilang karena pondasinya ya cuma viral kayak gitu. Benar. Kecuali lu menjadi viral creator, lu yang selalu pencetus hal-hal viral, wah itu baru. Tapi kan kerja itu nggak bisa kerjaan lah, itu disebut lu nantangin hoki kan sebenarnya. Lu berapa kali sih orang bisa selalu viral dengan lu gitu loh. Ada semua pasti momen naik turun lah. Kalau ngomongin viral doang. Kamu nanya ya? Udah gak ada kedengaran ya? Kamu nanya? Iya jarang. Yang masih gue sering denger tai itu masih sering. Yang lagi baru ini bercanda gitu. Tapi kalau hari ini upload mungkin ada baru lagi mungkin. Apa sekarang kita bikin hal viral mungkin? Gak usah, kita udah viral. Ya. Oke lah. Iya. Optimis ya? Optimis. Kalau hobi pekerjaan sih ya nggak buat semua orang lah. Kalau misalnya ketemu pun dan enjoy dilakukan ya itu anugerah lah buat orang itulah. Tapi nggak perlu sampai semua orang berpikir bahwa harusnya hobi gue menjadi pekerjaan gue nih. Ya nggak harus. Atau pekerjaan gue harusnya hobi gue. Iya. Maksudnya bersifat sebaliknya gitu ya. Benar. Ya nggak harus.
lu ya juga bisa jalanin dua-duanya sekaligus gitu loh. Benar. Atau mungkin pekerjaan lo memang lebih, dan nggak semua hobi pun dalam tanda kutip menghasilkan uang ya. Sebenarnya bisa apapun kalau lu punya. Ya, oke, terus. Ataupun misalnya menghasilkan sesuatu dalam waktu yang singkat gitu. Apalagi awarenessnya di dalam masyarakat, let's say nggak begitu banyak. Contohnya? Contohnya misalnya ngomongin board game lah misalnya. Oke. Kan banyak juga kan yang buka toko dan segala macamnya. Ah, Tapi kan kalau kita ngomongin big playernya masih bisa dihitung jari kan. betul. Meskipun banyak yang coba juga kan. Iya. Nah kayak gitu loh maksudnya. Apakah orang Nggak itu nyambung gua. Oke, apa? apakah orang itu nggak hobi juga? Atau ya bisa juga mereka cuman mau dari segi cuan gitu kan. Iya, tergantung ya, makanya tiap orang kan beda-beda lagi. Cuman pasti kan mereka juga berpikir, oh orang itu bisa, gue juga bisa dong. Iya, Ya, tapi kan nggak buat semua orang sebenarnya. betul betul. Jadi chance-nya juga nggak bisa se Ya kan kelihatan lah. Beda kalau orang tuh memang bener hobinya dia buat gitu jadi pekerjaan, atau orang yang cuma ikut-ikut doang karena kayak kayaknya enak nih. Karena misalnya nih, kalau gua ngeliat teman gue misalnya kayak lu lah, misalnya lu punya hobi terus jadi pekerjaan, terus gua ngikutin. Oh iya ya, punya hobi ini enak juga ya, bisa jadi pekerjaan juga. Gue ikutin deh hobinya. Nggak akan sama kayak lu gitu loh. Satu track orang, tiap orang beda. Terus tiap orang memegang hobinya itu tadi dan mengeksplorasinya itu tadi kan nggak sama. Kecuali sama-sama giat ya, maksudnya sama-sama punya hobi yang sama, terus menjadi pekerjaan, terus dulu niru, oh iya ya, ternyata bisa jadi pekerjaan juga ya. Nah, itu pun juga bahkan bisa mengeluarkan hasil yang berbeda juga. Ada orang akan ngerasa, oh iya ini jadi pekerjaan nih, ya udah sekalian. Tapi ada orang ngerasa jadi ketika udah menjalani pekerjaan tersebut dengan hobinya, dia jadi hilang hobinya tersebut, malah jadi fokusnya kerjaan doang, jadi burn out lagi jadinya. Ini tiap orang memang beda sih. Jadi tapi itu bukan hal yang mustahil juga, karena memang nyatanya banyak orang yang bisa dibilang berhasil gitu. Misal kayak apa, buat kue. Itu yang paling sering sih. Enggak paling sering, maksudnya banyak gitu yang gue lihat di circle gue. Suka bikin kue, jualan. Gitu. Ya, Ya padahal dulunya cuma suka hobi aja baking gitu. Dia emang suka di bidang pastry atau segala macem gitu. Terus jadi jualan, terkenal. Ini banyak orang juga sering enak ini kan. rasanya juga. Iya, enak, dan seorang banyak ini. Iya sih, Kayak gitu loh. tergantung ya jadi. Tergantung banget. Kayak gitu. Sebenarnya masih ada satu dua hal lagi, tapi kayaknya Kayaknya panjang banget. Kayaknya bisa dibikin part 2. Jadi kayaknya nanti aja kapan-kapan. part 2 nanti lah. Aduh, kayaknya udah mulai lelah nih. Udah Mulai burn out deh. bukan burnout lah. Sudah mulai pagi kayaknya. Jadi kayaknya udah mulai capek, sudah lelah. Jadi Kita sudahi ya. kita sudahi dulu hari ini. Nanti kita lanjutin besok. Wow, langsung besok banget ya. Biar masih fresh. Bisa sih. Tapi kayaknya ya lihatlah nanti lah gimana. Ya. So buat kalian gimana guys? Jadi hobi itu menurut kalian apa sih? Menurut kalian hobi itu gimana? Terus kalau kalian punya hobinya apa sih? Mungkin hobi kalian menarik gitu ya, belum pernah banyak orang tahu. Ya. Tapi kalian emang jalan itu sebagai hobi. Nah, coba diceritakan. Ya. Atau misalnya kalian punya hobi yang nggak biasa orang jalani dan menghasilkan lagi. Ya, bisa menginspirasi banyak Iya. orang gitu ya. Ternyata gitu. Silahkan tolong ditulis di komentar di bawah. Ya, atau email ke kami di apa? Di Email description ada. Email Dengar apa, aja gua lupa. dulu Oh, iya. @gmail.com. Betul. Atau kalian tadi juga jangan lupa tim siapa? Tim Henry kan? Yang mana tuh? Yang tadi tim koleksi resorts Oh, tapi gak dipelajari. jangan ya guys. Boleh, kenapa gak boleh? Kan gak merugikan orang. Betul, tapi kalau dalam hal membajak sih sebenarnya tidak baik. Bukan tidak baik, ilegal. Oh iya, kalau itu iya. Iya, makanya. Pengoleksi bahan ajar boleh dong. Ya tergantung resource legal atau ilegal. Legal. Ya udah, kalau legal ya tidak apa-apa. Boleh. Mm-mm. Ya, kalian coba. Tapi nggak dipelajarin gitu. Iya. Nggak cuma harus lewat download apa doang ya. Maksudnya mungkin
kalian ketemu buku bagus, kalian beli, terus kalian nggak baca, simple doang. Nah, iya tuh, banyak tuh kayak gitu juga tuh. Bisa ya. Jadi tim Hendry gak kalian? Kayaknya tim Hendry banyak sih. Tolong kasih hashtag tim Hendry di bawah. Hendry pakai Y. Dia pakai Y. Jangan pakai I. Iya. Pakai itu orang lain kurang ganteng ya. Oke. Bye guys. Bye bye guys.